3961. Puncak gunung sihir Yin Kang tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya 9 roh Yin yang sesekali mengaum. 8 orang lainnya, saling memandang, dapat melihat peluang pembunuhan yang kuat dari mata satu sama lain. Jika kamu ingin pergi hidup-hidup, kamu harus berurusan dengan orang lain. Menarik, sangat menarik untuk bisa menyelesaikan begitu banyak bakat sekaligus. Bawa kamu sebagai batu loncatanku untuk menerobos kaisar. Yuan Wen menyeringai, dan matanya penuh dengan semangat juang yang gila. Saat ini, dia masih bertarung seperti orang gila. Napasnya, seolah-olah mencapai titik jalan. Nafas Luming, sama kuat dan tak tertandingi, naik ke puncak. Namun, tidak ada yang memimpin dalam melakukannya. Mereka semua waspada terhadap satu sama lain. Mereka mengharapkan orang lain untuk melakukannya dan mengambil keuntungan dari diri mereka sendiri. Di tempat kejadian, mereka jatuh ke kebuntuan. Mengaum. Pada saat ini, 9 roh Yin meraung dan melompat ke dalam lubang, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya ke dalam lubang. Namun, ketika dia melompat ke dalam lubang, ada nafas yang kuat dari lubang tersebut, yang mengeluarkan 9 roh Yin. Orang gila ini, aku menyarankan agar kita mengambil tindakan untuk menyelesaikan 9 roh Yin terlebih dahulu, agar tidak menimbulkan masalah lagi. Bagaimana dengan itu? Pria muda berkebangsaan Shuro. Nama pria ini adalah Xiu Moyun. Sejak awal, dia tertarik pada 9 roh Yin. Di antara 9 orang yang hadir, Luming dan Yuan Wen, Dewa Perang, tidak diragukan lagi adalah yang pertama di peringkat masing-masing. Namun, pencapaian mereka memungkinkan dia untuk memasuki dunia kekaisaran, yang bukan merupakan ancaman terbesar baginya. Ancaman terbesar baginya adalah Yin Jiuling. Bagaimanapun, Yin Jiuling adalah kandidat dari daftar kebanggaan surga alam semesta, dengan kekuatan tempur yang sangat kuat, dan merupakan roh jahat teratas di alam semesta. Selain itu, kultivasinya juga ditekan dalam bobot Kaisar Dewa, sama seperti dia. Dia tidak yakin dengan 9 roh Sangin. Dia harus menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Di pinggir, orang lain juga menunjukkan warna bergerak. Ide mereka mirip dengan memperbaiki awan ajaib. Membunuh. Xiu Moyun memimpin, dan kekuatannya memadatkan pedang surah. Dia menerobos kehampaan dan memotong ke-9 roh Yin. Mengaum. Ketika Yin Jiuling melihat seseorang membunuhnya, dia meraung, mengungkapkan kesempatan membunuh yang ganas. Dia membunuh Xiu Moyun dengan cakar tajam seperti pisau, dan merampasnya terus-menerus. Semangat kejahatan Yin memenuhi langit. Kong, kong. Suara benturan logam dikirim terus-menerus, dan keduanya segera bertarung selusin gerakan. Kemudian, sesosok tiba-tiba mundur, berlumuran darah. Itu adalah Xiu Moyun. Dia terluka setelah selusin gerakan, yang mengejutkannya. Kekuatan Yin Jiuling lebih kuat dari yang dia bayangkan. Mengaum. 9 roh Yin meraung dan terus membunuh Xiu Moyun. Kamu belum melakukannya. Awan meraung. Namun, orang-orang yang berada di pinggir, bukan tangan, acuh tak acuh untuk dilihat. Belum terlambat untuk membiarkan 9 roh Yin menyelesaikan masalah, dan mereka juga dapat menghabiskan sebagian dari kekuatan 9 roh. Kemudian mereka dapat memecahkan masalah tersebut. Dengan cara ini, kamu dapat menyatukan awan jahat dan 9 roh Yin bersama-sama, dan membunuh kedua musuh terlebih dahulu. Siapa yang bisa berjalan di sini? Yang mana yang sederhana? Xiu Moyun ingin menggunakan orang lain untuk menyelesaikan masalah Yin 9 roh terlebih dahulu, dan orang lain langsung menggunakannya. Kamu, sial. Xiu Moyun langsung menebak ide orang lain dan meraung, tetapi Yin Jiuling telah membunuhnya, jadi dia harus bertarung dengan sekuat tenaga. Tapi kekuatan 9 terlalu kuat. Dia awalnya adalah kandidat untuk daftar Tianjiao alam semesta. Setelah dibawa pergi oleh roh jahat, kekuatan tempurnya menjadi lebih kuat dan serangannya menjadi gila. Meskipun Xiu Moyun juga merupakan iblis yang tiada taranya, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi kandidat dari daftar Tianjiao alam semesta. Dalam Perang Dunia Pertama di level yang sama, kekuatan tempurnya sedikit lebih rendah dari 9 roh Yin. Dia benar-benar dikalahkan dan dipukuli oleh 9 roh Yin. Itu lebih dari 10 gerakan. Xiu Moyun hampir lepas dari kepalanya oleh 9 roh Yin. Meskipun dia menghindarinya, dia masih terluka parah. Sialan, kalian semua harus mati bersama. Xiu Moyun tahu bahwa dia tidak dapat diampuni. Dia mengeluarkan raungan gila dan tubuhnya membengkak tajam, yang meledak sendiri. Namun, 9 roh Yin tampaknya tidak mengetahuinya, dan terus bergegas di masa lalu, dan cakar tajam mencengkeram kepala Xiu Moyun. Ledakan. Pada saat ini, tubuh Xiu Moyun meledak, dan kekuatan teror menyapu segala arah. Namun, Luming, Dewa Perang, Yuan Wen dan yang lainnya telah lama bersiap. Tubuh mereka sudah mundur ke tepi ranah menjadi raja. Mereka meletakkan banyak pertahanan di depan mereka, menghalangi kekuatan ledakan diri Xiu Moyun. 9 roh Yin, di pusat ledakan diri memperbaiki awan ajaib, mengalami dampak kehancuran yang paling hebat.
Menyentuh. Bentuk tubuh Yin Jiuling mundur dengan keras. Ada banyak luka ganas di tubuhnya, dan darah hitam mengalir keluar. Namun, di lubang Yin, Yin Qi terus-menerus tertarik oleh 9 roh Yin dan mengalir ke tubuhnya, dan lukanya sembuh dengan cepat. Wajah orang lain, semuanya bermartabat. 9 roh Yin tidak dalam situasi yang tepat. Apakah mereka dirasuki iblis? Mereka bahkan lebih mengerikan dari yang mereka kira. Ayo kita lakukan bersama. Kita tangani dia dulu. Lebih baik melakukannya bersama-sama. Sisanya, mereka berbicara satu sama lain. Pada saat berikutnya, 4 dari 5 orang yang tersisa bergegas keluar pada saat yang sama dan membunuh Yin Jiuling. Ada satu lagi yang tidak melakukannya. Tapi Lu Ming dan Yuan Wen, Dewa Perang, tidak berperang. Namun, kekuatan keempat tuan itu sangat luar biasa, karena masing-masing dari orang-orang ini adalah monster yang tiada taranya, dan kekuatan tempur mereka bisa lebih dari beberapa level di kerajaan dewa. Mengaum. Yin Jiuling menjerit dan membunuh 4 orang, dan kedua belah pihak melancarkan perang sengit. Keempat master bergabung untuk bertarung dengan Yin Jiuling, yang jatuh tertiup angin dan dipukul terus-menerus. Ada beberapa luka di tubuhnya. Sebelum awan ajaib meledak sendiri, 9 roh Yin masih terluka, dan kekuatan tempur mereka tidak dalam periode puncak. Keempat tuan melihat bahwa Yin Jiuling terluka dan serangannya lebih ganas. Pada saat yang sama, mereka masih berkomunikasi satu sama lain. Ketiga orang itu tidak bertarung, sangat bagus. Setelah kita membunuh Yin Jiuling, kita akan membunuh mereka, lalu kita berempat akan membagi kemenangan dan kekalahan, bagaimana? Nah, siapa yang bisa keluar pada akhirnya tergantung nasibnya. Keempat pria itu berdiskusi secara rahasia, dan serangan itu seperti kegilaan. Untuk sementara waktu, Yin Jiuling berada dalam bahaya, dengan semakin banyak luka di tubuhnya. Mata Lu Ming berbinar, mempertimbangkan apakah akan bergerak. Sebab, rahasia kuno yang ditinggalkan oleh Bond Demon harus didapatkan oleh 9 roh Yin. Namun, pada akhirnya, Lu Ming tidak bergerak. Sekarang, situasinya sangat rumit. Kami masih bisa mempertahankan satu titik kekuatan. Ini adalah titik kekuatan. Setelah lebih dari 10 gerakan, kondisi Yin Jiuling menjadi lebih kritis, dan seluruh tubuhnya compang-camping, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Ledakan. Saat ini, ada getaran keras dari dasar lubang. Kemudian, Yin Qi yang kuat keluar dari lubang. Ada beberapa roh jahat Yin di Yin Qi. Subscribe Penatua. Ini seperti ular di tengah Yin Qi. Ini adalah roh dari roh jahat Yin. Di lubang Yin, roh-roh jahat Yin akan dimuntahkan. Sebelumnya, Dewa Pejuang Yuan Wen dan yang lainnya tinggal di sini, hanya menunggu roh jahat Yin keluar. Saat ini, melihat roh jahat Yin memancar keluar, orang-orang di tempat kejadian tidak terlalu terkejut. Pada saat ini, hidup lebih penting dari apapun. Hanya beberapa orang yang terbang keluar untuk menangkap roh jahat Yin. Jiu Yin, Jiu Ming, masing-masing. Yin Jiuling meraung dan bergegas ke lubang Yin. Dia membuka mulutnya dan menarik napas. Roh-roh jahat Yin itu bergegas menuju 9 roh Yin. Lu Ming dan Yuan Wen, Dewa Pertarungan, menjadi pucat. Sua. Lu Ming, dengan kekuatan tabu, selalu menjadi tangan besar, menggenggam gumpalan roh jahat Yin spiritual di tangannya. Yuan Wen, Dewa Perang, memancarkan 2 berkas cahaya di matanya. Kedua balok ini, seperti 2 rantai, melilit roh jahat dan memasangnya kembali. 4 roh Yin dan roh jahat dikumpulkan oleh Lu Ming dan Yuan Wen, Dewa Perang. 2 sisanya dihirup oleh 9 roh Yin. Namun, 9 roh Yin menyerap roh-roh jahat Yin, tetapi mengabaikan pertahanan mereka sendiri. Mereka diserang dan dibombardir oleh 4 tuan. Menyentuh. Tubuh Yin Jiuling langsung meledak dan pecah berkeping-keping, hanya menyisakan 1 kepala. Itu terbang keluar dan dibungkus dengan roh jahat Yin yang tebal. Saat ini, Yin Qi yang keluar dari lubang Yin tiba-tiba berguling ke belakang dan jatuh kembali ke arah lubang. Kepala Yin Jiuling mengambil kesempatan untuk bergegas ke Yin Qi. Dengan Yin Qi, ia bergegas menuju lubang Yin dan menghilang di depan semua orang dalam sekejap. Keempat tuan saling memandang, dan wajah mereka tidak baik. 9 roh Yin terpaksa bergegas ke dalam lubang dan tidak tahu apakah mereka sudah mati. Jika ada orang lain, mereka tidak bisa kembali ke pit. Namun, 9 roh Yin telah turun sekali sebelumnya, tetapi mereka keluar dengan selamat dan sehat, jadi mereka tidak memiliki dasar di hati mereka. Siapa yang tahu jika Yin Jiuling sudah mati? Tidak masalah, mari kita selesaikan ketiga orang ini terlebih dahulu. Ya, hanya ada 1 kepala tersisa di Yin Jiuling, yang telah rusak parah, dan kebanyakan dari mereka tidak dapat bertahan. Urusi mereka terlebih dahulu, baru kita bisa memutuskan pemenang atau pecundang. Keempat tuan berkomunikasi satu sama lain, dan mata mereka tertuju pada Lu Ming, Dewa Pejuang Yuan Wen, dan pria parubaya lainnya. Ayo bergandengan tangan. Wajah pria parubaya itu berubah dengan liar, bahkan dengan cara yang sibuk.
Alasan mengapa dia tidak melakukannya sebelumnya adalah karena dia selalu berpikir bahwa Yin Jiuling itu jahat dan tidak mudah untuk dibunuh. Tanpa diduga, Yin Jiuling begitu terpecahkan. Saat ini, dia terkejut melihat mata keempat tuan itu menatap mereka. Sudah terlambat untuk bergandengan tangan sekarang. Bawa kamu di jalan. Di antara mereka, dua tuan membunuh pria parubaya itu, sementara dua lainnya, dengan kilatan tubuh, membunuh Lu Ming dan Yuan Wen, dewa pertarungan. Satu untuk masing-masing. Mereka memiliki kepercayaan diri yang cukup. Meskipun Lu Ming dan Dou Shen Yuan Wen kuat, mereka semua berkultivasi di alam dewa, yang cukup untuk menghadapi Lu Ming dan Dou Shen Yuan Wen. Membunuh. Perang. Lu Ming dan Yuan Wen, dewa pertempuran, tidak takut dan mengaum. 1 lawan 1. Kedua belah pihak bertabrakan satu sama lain secara instan dan membuat gerakan terus-menerus. Serangan mengerikan dan konfrontasi terus-menerus menyebabkan lebih dari 10 gerakan dalam sekejap mata. Namun, pihak lain sangat kuat, adalah roh jahat tingkat atas, kekuatannya sangat luar biasa, meskipun ditekan di Shen Huang Yizong, tetapi cukup untuk membunuh keberadaan 4 kali lipat Shen Huang. Meskipun Lu Ming mencoba yang terbaik, dia masih tertinggal dan mundur. Di sisi lain, Yuan Wen, dewa perang, juga mundur dengan tergesa-gesa. Tidak ada orang yang bisa menginjak lubang neraka dan gunung ajaib itu sederhana. Energi perang dunia pertama pada level yang sama tidak jauh lebih lemah dari 9 roh Yin. Begitu Lu Ming mundur, pihak lain tidak akan membunuhnya. Dia akan terus membunuh Lu Ming. Hancurkan itu untukku. Lu Ming mengaum dan bersinar di sekujur tubuhnya. Semua seni rahasianya berubah menjadi kecemerlangan yang indah, menutupi seluruh tubuhnya, dan meledak dengan kekuatan luar biasa. Pada saat yang sama, 6 kali kekuatan tempur, keterampilan angin roh yang hebat, dan keterampilan fragmentasi besar diilhami secara ekstrim, dan mereka meluncurkan duel puncak dengan pihak lain. Ledakan, ledakan. Setelah lebih dari 10 gerakan, dada Lu Ming ditusuk oleh pedang Qi, dan dia batuk darah dan mundur. Namun, meski terluka, mata Lu Ming masih cerah, dengan keyakinan yang teguh dan pantang menyerah. Ada tekanan, ada kekuatan. Rasa krisis, lebih banyak motivasi. Saat ini, pembunuh besar tidak bisa bekerja. Bahkan bola sepertinya tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Sebaliknya, Lu Ming bersemangat, karena peluang terobosan menjadi semakin jelas. Dalam pertarungan dengan Yuan Wen, dewa perang sebelumnya, dia merasakan kesempatan untuk menerobos. Dia merasa bahwa dia hanya kekurangan sedikit terobosan dan dapat menerobos kapan saja. Sekarang, dalam menghadapi krisis, perasaan ini semakin kuat. Berjuang, bertarung, ayo bertarung dengan baik. Ayo, kamu sepertinya tidak punya kekuatan. Hahaha. Di sisi lain, Yuan Wen, dewa perang, tertawa tanpa rasa takut. Sebaliknya, dia lebih bersemangat. Dia juga merasakan kesempatan untuk menerobos. Pada saat itu, teriakan melengking terdengar, pria parubaya itu, di bawah pengepungan dua tuan, berteriak, jatuh di tempat. Setelah membunuh pria parubaya itu, kedua tuan itu juga membunuh Xiang Lu Ming dan Dewa Yuan Wen yang berperang. Dengan cara ini, menjadi 2-1. Awalnya, di hadapan 1, Lu Ming sedikit dikalahkan. Di hadapan 2 orang, itu lebih berbahaya. Puff. Lu Ming dulunya adalah pedang Qi, melalui hati. Kemudian, tinju yang mengerikan menghantam perutnya, dan Lu Ming terbang keluar, memuntahkan darah, dan tubuhnya hampir meledak. Namun, sel Lu Ming, yang sebelumnya menyimpan potensi, menyembur keluar, lukanya, dalam pemulihan yang cepat. Cepat, cepat, hampir jejak. Mata Lu Ming cerah dan hatinya sedikit bersemangat. Menghadapi krisis hidup dan mati, potensi Lu Ming sangat terinspirasi. Membunuh. Lu Ming minum dan mengambil inisiatif untuk membunuh dua tuan. Bam, 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 bam. Setelah serangkaian gerakan darurat, Lu Ming terluka lagi dan mundur. Silakan dan bunuh dia. Membunuh. Setelah kedua tuan itu melukai Lu Ming, mereka mengeluarkan keterampilan unik mereka dan membunuh Lu Ming. Mereka ingin membunuh Lu Ming secara menyeluruh. Tapi saat itu, ledakan. Tubuh Lu Ming keluar dari nafas yang keras, nafas seperti letusan gunung berapi pada umumnya, dengan momentum yang keras, menyapu letusan tersebut. Sebuah terobosan. Saat ini, Lu Ming akhirnya membuat terobosan dan memasuki ranah Kaisar Ilahi. Pada saat membobol alam Tuhan dan Kaisar, potensi Lu Ming yang tersimpan dalam sel langsung distimulasi hingga ekstrim, dan semuanya diubah menjadi pencapaian Lu Ming. Lapar. Dalam sekejap, Lu Ming dilanda rasa lapar yang tak terbatas, seolah-olah dia telah kelaparan selama 100.000 tahun tanpa makan. Di setiap sel, ada rasa lapar yang luar biasa. Serap untukku. Pikiran Lu Ming tergerak, dan sejumlah besar elf terbang keluar. Esensi kehidupan yang bergulir, tergila-gila pada Lu Ming. Subscribe Penatua.
Sejumlah besar hati kayu peri berubah menjadi gelombang esensi kehidupan yang mengepul dan menuju Luming. Setiap sel dalam tubuh Luming melahap dan menyerap esensi kehidupan. Kepuasan, rasa puas, menembus seluruh tubuh. Sebuah terobosan. Kedua tuan yang mengepung Luming terkejut. Aku tidak menyangka Luming bisa menerobos di bawah pengepungan mereka. Monster macam apa ini? Bunuh, jangan biarkan dia menerobos dengan mulus. Salah satu dari mereka meraung, dan yang lainnya, gila untuk membunuh Luming. Ketika Luming menjadi kaisar, kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Begitu dia menerobos ranah kaisar ilahi, kekuatan tempurnya akan melambung tinggi, dan itu akan jauh di atas mereka. Dia tidak pernah bisa membiarkan Luming menerobos. Begitu Luming membuat terobosan yang sukses, mereka akan mati. Dua tuan, dengan kekuatan penuh mereka, dua serangan teroris yang sangat tajam, menghantam kepala Luming. Membunuh. Luming tiba-tiba minum, dan amarahnya menyapu dirinya, membentuk gelombang kejut yang mengerikan. Kedua tuan itu dikejutkan oleh gelombang kejut dan mundur dengan keras. Dan Luming, memanfaatkan kesempatan itu, terus melahap semangat hidup di hati kayu roh. Pecahkan untukku. Di sisi lain, Yuan Wen, Dewa Perang, juga meraung. Nafas yang mengerikan keluar darinya. Sebuah terobosan. Yuan Wen, Dewa Perang, benar-benar menerobos di bawah pengepungan dua tuan pada saat kritis. Di tubuhnya, muncul kristal terang, yang bukan kristal dewa, tapi permata yang lebih berharga. Itu juga mengandung energi yang kaya dan murni, yang, seperti sungai, mengalir ke mulut Dewa Pejuang Yuan Wen. Kedua tuan itu juga kaget dan mencoba membunuh Dewa Perang, Yuan Wen, tetapi mereka juga dipukul mundur olehnya. Luming dan Yuan Wen, Dewa Perang, hampir mematahkan belenggu dan melangkah ke alam kaisar ilahi. Nafas mereka menjadi semakin keras dan menakutkan. Dan keempat tuan itu, wajah mereka jelek. Semuanya, lakukan yang terbaik. Jika tidak, kita akan mati. Lakukan, bunuh. Bakar untukku. Keempat tuan itu gila. Kekuatan sihir mereka terbakar seperti nyala api. Mereka berusaha sekuat tenaga, terlepas dari konsekuensinya. Mereka membakar kekuatan sihir mereka dan membakar asal mereka. Mereka membunuh Luming dan Yuan Wen, dewa pertempuran. Mereka harus membunuh mereka. Saat ini, mereka menyesalinya. Mereka tahu itu, dan mereka akan membunuh Luming dan Yuan Wen, dewa perang, di awal. Sebelumnya, mereka hanya setingkat kaisar semu. Meskipun roh-roh jahat itu tidak normal, mereka tidak memperhatikannya. Mereka memiliki kepercayaan penuh untuk menekan Luming. Siapa yang mengira bahwa mereka dapat menembus alam dewa dalam perang? Sekarang, kaulah yang mati. Mata Luming meledak dengan cahaya terang dan tak tertandingi. Dia diselimuti oleh angin kencang. Alih-alih mundur, dia pergi untuk membunuh kedua tuan itu. Telapak tangan itu seperti pisau, menghancurkan kehampaan dan menyerang terus-menerus. Ledakan, ledakan. Luming dan dua tuan besar, masing-masing dari mereka, bergerak dan mengeluarkan dua raungan keras. Kemudian, dua suara teredam terdengar. Tubuh kedua tuan itu tiba-tiba mundur dan tubuh mereka berlumuran darah. Ada retakan di tubuh mereka, yang terguncang terbuka oleh fragmentasi berskala besar, dan darah segar mengalir keluar dari retakan tersebut. Menerobos alam dewa, apakah itu angin dewa yang hebat atau fragmentasi yang hebat, kekuatannya sangat meningkat. Luming baru saja membuat terobosan, tetapi dia belum memantapkan dirinya di alam Shen Huang. Jika tidak, dengan jurus itu, kedua tuan itu akan terbunuh. Lagi pula, jarak antara kaisar yang akan datang dan kaisar Tuhan sangat besar. Begitu celahnya pecah, kekuatan tempur akan melonjak. Meski begitu, kekuatan tempur Luming berada di atas kedua tuan itu. Perang, perang, perang. Di sisi lain, dewa pertarungan Yuan Wen juga meraung, dan kekuatan bertarungnya tidak ada bandingannya. Dia mengambil dua tuan lainnya dan memuntahkan darah. Bagaimana itu bisa terjadi? Empat master, semuanya menunjukkan ekspresi panik. Mereka semua bangga dengan generasinya, dan pencapaian masa depan mereka tidak terbatas. Mereka tidak ingin mati di sini. Melihat mata acuh tak acuh Luming, mereka menggigil. Saudaraku, bagaimana kalau menyelamatkan nyawa kita? Kita bisa bekerja sama dan pergi dari sini bersama. Salah satu pemuda berteriak pada Luming dan mulai memohon belas kasihan. Haha. Luming menanggapi dengan mencibir. Dia harus dibunuh ketika dia berada di atas angin sekarang. Jika dia dikalahkan, dia harus bekerja sama. Bagaimana mungkin? Luming bukan pembicara yang baik. Luming melangkah keluar, terus-menerus menuju kedua tuan itu. Tidak mudah membunuh kami, dan kamu harus membayarnya. Berkelahi dengannya. Kedua tuan itu melihat bahwa Luming tidak melepaskan maknanya. Mereka juga menunjukkan warna yang ganas, benar-benar putus asa, gila untuk membunuh Luming. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, kultivasi mereka masih ditekan pada tingkat yang sama. Sebagai Luming, mereka tertinggal jauh, meski Luming baru saja membuat terobosan.
Hanya beberapa gerakan, tubuh dua orang hampir terbelah, tulang seluruh tubuh patah lebih dari 10. Ah, mati bersama. Salah satunya, benar-benar gila, membengkak dan ingin meledakkan dirinya. Lu Ming terbang kembali. Ledakan. Dengan raungan yang mengerikan, pria itu meledak, dan kekuatan dahsyat menyapu ke segala arah. Kekuatan kehancuran, tidak hanya untuk Lu Ming, tetapi juga untuk orang lain yang terlibat, termasuk Dewa Perang Yuan Wen dan dua tuan lainnya. Para ahli ini meledakkan diri mereka sendiri, dan kekuatan mereka sungguh luar biasa. Lu Ming mundur tepat waktu. Dia terluka parah. Dada dan perutnya robek dan tulangnya patah. Namun, cedera ini, bagi Lu Ming, bukanlah apa-apa, dengan kecepatan mata telanjang, pulih. Namun, tuan yang menyerang Lu Ming dengan pria ini tidak seberuntung itu. Dia terlibat langsung dalam serangan itu. Dia dihancurkan, dan tulang-tulangnya dihancurkan. Pada saat yang sama, kedua tuan dalam pertempuran dengan Dewa Perang, Yuan Wen, agak jauh dari satu sama lain, dan mengalami dampak yang lebih kecil, tetapi juga mengalami kerusakan parah. Dan Dewa Perang Yuan Wen, juga terluka, tapi lukanya jauh lebih ringan. 18 pukulan dalam pertarungan. Yuan Wen, Dewa Perang, sama sekali mengabaikan lukanya sendiri. Begitu dia mundur, dia masuk. Jari-jarinya seperti pedang, dan dia melakukan dua gerakan mengerikan secara berurutan. Puff! Kedua tuan itu telah rusak parah dan tertekan. Saat ini, mereka pada dasarnya memblokir serangan melawan Dewa Yuan Wen dan langsung dibunuh dengan melawan Dewa Yuan Wen. Kali ini, di puncak gunung ajaib Yin Kang, hanya ada Lu Ming dan Yuan Wen, Dewa Pertarungan. Hahaha, pada akhirnya, hanya kita berdua yang tersisa. Tepat pada waktunya, aku bisa menginjakmu untuk menjadi raja yang tak terkalahkan dan menerobos ranah menjadi raja. Yuan Wen, Dewa Perang, menatap Lu Ming, dan semangat juangnya membara. Di saat yang sama, dia masih menyerap energi dari batu kristal tersebut untuk menstabilkan keadaan Tuhan. Tentu saja, Lu Ming juga terus-menerus menyerap semangat hidup dari semangat Muxin dan membuat kultivasi yang mantap. Subscribe Penatua. Apa yang kamu katakan adalah apa yang ingin aku katakan. Kamu adalah lawan yang langka. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai reputasiku yang tak terkalahkan. Lu Mingdao. Hahaha, aku memiliki kepercayaan diri dan kekuatan. Aku menyukainya. Karena kamu akan mati di tangan aku tidak tahu nama kamu. Aku ingin melihat kapan karakter seperti kamu muncul di alam semesta. Yuan Wendao, Dewa Perang. Sejujurnya, dia bersimpati pada Lu Ming. Untuk mencapai levelnya, terlalu sulit untuk menemukan lawan yang sebenarnya. Mu Yun. Lu Ming merenung sejenak dan memberi nama, Mu Yun. Mo Yun. Yuan Wenmu, Dewa Pertarungan, berkata, belum lama ini, pria yang membuat keributan dengan Ling Yuwei, Putri Peri, juga disebut Mu Yun. Apakah itu kamu? Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Itu kamu. Sepertinya semua orang meremehkanmu. Yuan Wendao, Dewa Perang. Selesaikan kalimat ini, dua orang terdiam, tetapi nafas dua orang, tetapi semakin kuat, seperti gelombang laut, di tengah pertemuan, tabrakan keras bersama. Ledakan. Tabrakan nafas, seperti ombak. Saat berikutnya, dua sosok, bergegas satu sama lain, dua iblis tak tertandingi, sekali lagi bertarung bersama, mendorong kekuatan tempur ke puncak. 18 pukulan dalam pertarungan. Keterampilan angin roh yang hebat, keterampilan fragmentasi yang hebat. Gerakan pembunuhan yang mengerikan bertabrakan dalam kehampaan. Dalam sekejap, keduanya melawan lusinan jurus. Setelah lusinan gerakan, mereka mundur bersamaan dan berdiri di kedua sisi lubang, saling berhadapan dari jauh. Pertarungan tadi masih belum diputuskan. Aku ingin tahu kekuatan macam apa yang kamu kendalikan yang bisa menyaingi kekuatan suci pertarunganku. Yuan Wendao, Dewa Perang, sangat penasaran. Selama kamu bisa mengalahkanku, aku akan memberitahumu. Lu Mingdao. Yah, rasa penasaranku akan segera terkabul. Yuan Wen, Dewa Perang, masih sangat percaya diri. Misalnya, Lu Ming dan Yuan Wen, Dewa Pertempuran, telah mendorong lawan mereka secara horizontal. Mereka tidak pernah memiliki musuh di level yang sama. Mereka telah mengembangkan keyakinan tak terkalahkan. Bahkan jika kamu bertemu lawan kamu sekarang, kamu masih memiliki keyakinan yang tak terkalahkan bahwa kamu tak terkalahkan dan dapat mengalahkan lawan kamu. Napas mereka meledak dan mereka harus bertarung lagi. Tapi kali ini, di pit, ada perubahan lagi. Dengan keras, aliran Yin Qi mengalir keluar. Dengan semburan Yin Qi ini, ada juga sosoknya. Sosok ini sebenarnya adalah 9 roh Yin. Sebelumnya, Yin Jiuling hanya memiliki satu kepala tersisa dan bergegas ke dalam lubang, tetapi sekarang dia telah pulih dan tubuhnya utuh. Selain itu, napasnya sangat mengerikan, dan seluruh tubuhnya diselimuti oleh roh jahat Yin yang sangat kuat. Bahkan kamu dapat melihat bahwa ada banyak roh jahat Yin di antara mulut dan hidungnya, seperti ular kecil, mengebor.
Gambar ini sangat aneh. Membunuh. Yin Jiuling jatuh di samping lubang dan segera meraung. Roh jahat Yin yang kuat keluar dari tangannya dan berubah menjadi dua ular boa hitam. Mereka menggigit Luming dan Yuan Wen, dewa petarung. Yin Qi meraung ketakutan, membuat Luming merasakan krisis. Ledakan. Telapak tangan Luming seperti pisau. Dia memotongnya dengan seluruh kekuatannya. Dia bertabrakan dengan kepala piton dan meledak menjadi raungan keras. Tiba-tiba, Luming merasakan kekuatan yang dingin dan mengerikan, dan bergegas menuju Luming. Bahkan kekuatan tabu tidak sepenuhnya diblokir. Tubuh Luming tiba-tiba mundur, dan lapisan gas hitam muncul di permukaan tubuhnya. Kali ini, udara hitam sangat aneh, seolah-olah merusak tubuh Luming. Begitu tubuh Luming bergetar, kekuatan tabu di selnya pecah, mengibaskan udara hitam. Di sisi lain, Yuan Wen, dewa perang, tidak lebih baik dari itu. Dia juga dipukul mundur oleh boa konstriktor. Tidak, keadaan Yin Sembilan Roh tidak benar. Dewa petarung Yuan Wen memanggil. Dia juga menemukan bahwa keadaan melawan Dewa Yuan Wen sangat salah, seolah-olah dia dirasuki iblis. Terlebih lagi, di ranah Raja Cheng, pencapaian mereka ditekan oleh Kaisar. Namun, Sembilan Roh Yin sangat menakutkan dan mengalahkan Luming dan Yuan Wen, dewa pertarungan. Apakah Yin Jiuling begitu kuat? Mustahil. Di seluruh alam semesta, aku khawatir tidak ada yang bisa mengalahkan mereka dengan satu gerakan. Dia bukan lagi Sembilan Roh Yin, tetapi telah dibawa pergi oleh roh-roh jahat Yin, yang merupakan kelahiran kebijaksanaan. Lu Mingdao. Apakah kamu telah dibawa pergi oleh roh jahat Yin yang cerdas? Apakah ada hal seperti itu? Tidak heran dia bisa masuk ke dalam lubang dan keluar hidup-hidup. Dao Yuan Wen, dewa pertarungan, tiba-tiba tersadar. Sembilan roh Yin bukan lagi makhluk biasa. Mereka dapat dikatakan sebagai roh jahat Qi dari Yin, sehingga mereka dapat keluar dari lubang hidup-hidup. Bunuh, bunuh. Pada saat yang sama, Yin Jiuling mengaum dan menyerang Luming dan Dousen Yuan Wen. Kesembilan roh Yin tidak tahu berapa banyak Yin dan roh jahat telah menelan lubang Yin. Bahkan jika kultivasi ditekan oleh Kaisar, itu masih sangat mengerikan. Saat melambai, udara penuh dengan Yin dan roh jahat. Yin Qi yang kuat antara langit dan bumi juga didorong untuk menyerang dan membunuh Dewa Yuan Wen yang berperang. Dia milikku. Dewa pertarungan Yuan Wen berteriak, tubuhnya ditutupi dengan cahaya ungu dan membunuh 9 roh Yin. Berkelahi dengan tombaknya, dan bertarunglah dengan tombaknya. 18 serangan dari klan Sein pertempuran adalah keterampilan rahasia yang sangat mengerikan, yang dapat dengan sempurna cocok dengan darah klan Sein pertempuran, tubuh suci pertempuran dan kekuatan suci pertempuran dari klan Sein pertempuran. Selain itu, ini sangat misterius, dan tidak ada gerakan tetap. Setiap orang dari keluarga Sein yang bertarung dapat mempraktikkannya, tetapi apa yang mereka pahami darinya juga berbeda, dan kekuatan mereka sangat berbeda. Yuan Wen, dewa pertarungan, tidak diragukan lagi sangat menakutkan. Dunia bergidik dari tombak. Yin Jiuling adalah mangsaku. Aku datang ke sini setelah dia. Luming juga meminum minuman dingin dan melompat untuk membunuh 9 roh Yin. Semua jenis rune rahasia di selnya bersinar dan berubah menjadi sinar yang indah, membentuk kekuatan misterius untuk menyerang dan menghancurkan 9 roh Yin. Ledakan, ledakan. 3 master hebat, meluncurkan duel puncak, menjadi domain, mengeluarkan raungan yang mengerikan. Untungnya, pemandangan ini diisolasi dari alam Raja Cheng, jika tidak, akan mengguncang seluruh alam semesta. Saat ini, 9 roh Yin agak aneh. Luming dan Yuan Wen, dewa pertarungan, bergandengan tangan untuk menekan mereka. Jika mereka sendirian, mereka mungkin bukan saingan. Apa roh jahat Yin yang cerdas ini? Itu hanya mengambilnya. Betapa mengerikannya itu. Luming bertanya pada Bond Demon secara diam-diam. Dia benar-benar terkejut. Itu hanya gumpalan roh jahat Yin yang cerdas yang mengambil alih rumah. Dia benar-benar membuat Yin Jiuling begitu mengerikan sehingga dia bisa menahan kekuatan tabunya dan kekuatan suci pertarungan Yuan Wen, dewa pertarungan. Ini sedikit tidak masuk akal. Selain itu, Luming juga memikirkan masalah lain. Tiangong, biarkan semua orang mengumpulkan Yin Saki spiritual untuk mendaftar. Mereka harus mengambilnya. Tampaknya roh jahat Yin itu luar biasa. Subscribe Penatua. Bahkan Istana Surgawi sedang mengumpulkan spiritual Yin Saki. Apa rahasianya? Kamu benar. Begitu roh Yin dan roh jahat lahir, itu sangat luar biasa dan mungkin berhubungan dengan tempat yang mengerikan. Jalan Iblis Tulang. Tempat mengerikan apa? Tanya Luming. Alam semesta gelap. Jalan Iblis Tulang. Alam semesta gelap, apa itu? Luming penasaran. Dia belum pernah mendengar tentang Dark Universe. Kamu akan tahu persis apa itu ketika kamu menjadi prajurit surgawi. Sebagian besar dari kamu akan dapat menghubungi satu sama lain secara langsung. Aku akan menjelaskannya sekarang, tetapi kamu tidak terlalu jelas tentang itu. Jalan Iblis Tulang. Luming hanya bisa menekan rasa ingin tahunya dan terus bertarung dengan Yin Jiuling.
Tiga orang bertarung sampai gila, tetapi Luming dan Dewa Yuanwen yang bertarung bergandengan tangan, akhirnya masih berada di atas angin, perlahan-lahan menekan roh 9 yin. Ledakan. Setelah ratusan gerakan, Luming memukul kepala Yin Jiuling. Menyentuh. Kepala Yin Jiuling meledak sepotong besar di atasnya, penuh dengan retakan. Namun, dengan operasi Yin Saki, kepala Yin Jiuling pulih dengan cepat. Namun, masih ada manik tulang yang terbang keluar dari tempat ledakan baru saja terjadi. Ini adalah manik tulang yang ditinggalkan oleh iblis tulang, yang disegel dengan seni rahasia kuno dan seni sihir lainnya. Sebelumnya, iblis tulang merasakan manik tulang, yang berada di kepala kiri Yin Jiuling. Oleh karena itu, Luming fokus pada kepala Yin Jiuling dan melawan ratusan jurus. Akhirnya, Luming mengambil kesempatan untuk meledakkan manik tulang itu. Bonbet terbang keluar dan ditangkap oleh Luming. Akhirnya ada di sini. Luming mengungkapkan sedikit kegembiraan dan memasukkan manik-manik tulang ke dalam cincin penyimpanan. Mengaum. Yin Jiuling meraung dengan marah. Yin Qi di sekitar lubang itu dimanipulasi olehnya dan dilarikan ke Luming dan Dewa Pertempuran Yuanwen. Alasan mengapa Yin Jiuling begitu kuat ada hubungannya dengan lingkungan di sini. Di sekitar Gunung Ajaib Yin Keng, terutama puncak Gunung Ajaib Yin Keng, 9 roh Yin dapat memainkan 120% kekuatannya di sini, seperti ikan di air. Ledakan, ledakan. Luming dan Yuanwen, Dewa Pertempuran, menerobos Yin Qi yang berat dan membunuh si Yin Jiuling. Ketiganya bertarung bersama lagi. Pertempuran antara ketiganya menjadi semakin sengit. Dalam sekejap, mereka bertarung lebih dari 200 gerakan. Pada tahap perang ini, ketiganya berdarah dan terluka. Darah ungu, darah merah terang, darah gelap. 3 jenis darah berserakan, 3 iblis terkuat, bertarung sampai gila, area ini telah mengumpulkan energi tak terbatas. Bersenandung. Tiba-tiba, kerajaan Cheng Wang, yang diselimuti lubang bayangan, berguncang hebat. Di luar, di sekitar Gunung Ajaib, banyak makhluk yang menonton tiba-tiba bersemangat. Kerajaan raja akan hancur. Pertarungan kejam di dalam akan segera berakhir. Siapa yang bisa keluar hidup-hidup? Apakah itu Tian Jiao dari orang Sura, atau 9 roh Yin? Atau Dewa Pejuang Yuanwen dan Iblis Misterius? Aku tidak tahu tingkat kultivasi apa yang akan ditekan di ranah menjadi raja. Jika ditekan di ranah Kaisar Dewa, maka Yuanwen, Dewa Pertempuran, dan Iblis Misterius akan jatuh. Jika ya, sayang sekali kedua monster itu. Ada banyak diskusi di tempat kejadian, dan banyak orang menyiarkan langsung ke seluruh alam semesta melalui batu giok yang melamun. Banyak orang yang gelisah dengan area keunguan dan merah raja, banyak keluarga besar, sangat gugup. Karena mereka memiliki roh jahat di dalamnya. Jika mereka tidak bisa keluar, itu akan menjadi kerugian besar. Secara khusus, klan Shen Douzhan adalah yang paling gugup. Bakat melawan Dewa Yuanwen terlalu tinggi. Bahkan dalam sejarah besar klan Douzhan Shen, itu adalah salah satu yang terbaik. Setelah selesai di masa depan, itu akan menjadi penguasa kosmik yang menakutkan dan menekan karakter suatu zaman. Klan suci tempur juga akan lebih kuat dari 10 ras lainnya. Karakter seperti itu, jika jatuh di dalamnya, sayang sekali, tidak mungkin memperkirakan kerugiannya. Banyak tokoh besar klan suci Douzhan, melalui giok Dewa Mimpi, menatap kerajaan raja. Hal yang sama berlaku untuk Tain dan Sura. Bersenandung. Bersenandung. Getaran wilayah Cheng Wang menjadi semakin parah. Tiba-tiba, dengan ledakan, itu meledak dan berubah menjadi cahaya dan hujan. Ketika kerajaan Cheng Wang meledak, ketiga sosok itu terbang keluar dan terus bertempur di ketinggian. Momentum besar menyapu semua sisi, dan pemandangannya sangat mengerikan. Ada pertarungan besar. 3 orang, bagaimana mungkin ada 3 orang? Bukankah hanya raja terkuat yang bisa keluar? Ada banyak kebisingan. Bahkan keberadaan kuno dari klan Buddha terkejut. Jelas, dia tidak mengharapkan situasi seperti itu. Secara umum, terjebak di ranah raja, hanya yang terkuat yang bisa keluar dari kesulitan dan mencapai posisi raja yang tak terkalahkan. Bagaimana bisa 3 orang keluar sekarang? Siapa ini? Banyak orang menatap, perlahan, cahaya dan hujan menghilang, dan mereka mengetahui siapa ketiga orang itu. Itu Yuanwen, Dewa Petarung, dan 9 roh Yin. Yang ketiga adalah Iblis Misterius. Nafas yang mengerikan. Nafas Yuanwen dan monster misterius itu telah mencapai alam dewa. Dalam waktu sesingkat itu, mereka benar-benar menerobos. Yang lebih menakjubkan adalah mereka berdua bergandengan tangan untuk melawan Yin Jiuling. Bagaimana mungkin Yin Jiuling begitu mengerikan? Ketika ketiga orang perang itu ditemukan, seluruh alam semesta terguncang. Pertama-tama, terobosan Yuanwen dan Luming, Dewa Perang, memicu kejutan. Semangat 9 lebih kuat daripada semangat 9. Brengsek. Brengsek. Keluarga besar lainnya, seperti orang Shuro, meraung karena harga dirinya tidak keluar. Mereka pasti jatuh. Ledakan. Pada saat ini,
Nafas Yin Sembilan Roh tiba-tiba menjadi keras dan meningkat tajam. Tanpa penindasan kerajaan Raja Cheng, kultivasinya akan dipulihkan. Dalam sekejap, kultivasi Sembilan Roh Yin telah melonjak ke urutan keempat. Sebelumnya, ketika bidang menjadi dewa baru saja terbentuk, penanaman Sembilan Roh Yin hanyalah 3 kali lipat dari Kaisar Ilahi. Dia bergegas ke lubang Yin sekali lagi, dan pencapaiannya melonjak lagi, menembus 1. Kecepatan terobosan ini hanya mengguncang bumi. Dengan pemulihan kultivasi, 9 roh Yin luar biasa, dan kekuatan tempur mereka mencapai puncaknya. Membunuh. 9 roh Yin mengaum untuk membunuh Luming dan Dewa Yuanwen yang berperang. Tanpa Rana menjadi raja, kamu akan mati lebih banyak lagi. Memerangi Dewa Minuman Yuanwen Leng, di tangannya, muncul tombak perang emas ungu. Seperti yang kamu lihat, ada sudut yang hilang dari ujung tombak, tetapi hembusan teror meletus dari tombak, dan hembusan nafas yang keras langsung membelah gelombang udara Yuanwen, Dewa Perang. Ini adalah kartu paling bawah dari Yuanwen, Dewa Perang, dan juga pembunuh besarnya. Sua. Tombak ungu dan emas, yang berubah menjadi gunung besar, dipotong ke arah 9 roh Yin. Pada saat yang sama, Luming mengeluarkan manik angin yang kuat. Tornado panas menyapu 9 roh Yin. Subscribe Penatua. Luming dan Yuanwen, Dewa Perang, menggunakan alat pembunuh besar pada saat yang bersamaan. Kekuatan teror dari dua pembunuh besar itu langsung menyelimuti 9 roh Yin. 9 roh Yin meraung dan pecah dengan sekuat tenaga. Roh-roh jahat Yin melambung ke langit dan bertarung dengan dua pembunuh besar. Namun, ketika Luming dan Yuanwen, Dewa Pertempuran, menyeberang ke alam Kaisar Ilahi, kekuatan mereka untuk mengendalikan ledakan senjata pembunuh besar juga lebih kuat. Setelah serangkaian tabrakan, tubuh yang melindungi Yin Qi dari Yin Jiuling terpaksa terbuka. Tubuhnya terluka oleh angin kencang, dan kemudian dia dipotong oleh tombak emas ungu, hampir memotong tubuhnya menjadi 2. Tubuh 9 roh Yin diledakkan kembali. Mengaum. Yin Jiuling mengaum, dan Yin Qi yang kuat di dalam lubang menyatu ke arahnya. Cederanya pulih dengan cepat, mulutnya meraung, penuh dengan peluang membunuh, dan matanya penuh dengan tirani. Dia telah memindai Luming dan Dou Shen Yuanwen. Kalian berdua, mati. Yin Jiuling berteriak sesekali, lalu berbalik dan pergi, berubah menjadi aliran Yin Qi. Dalam sekejap, ruang terbuka, dan dalam sekejap, ia kehilangan jejaknya dalam sekejap, dan kecepatannya luar biasa. Bagaimanapun, kultivasi Luming dan Yuanwen, Dewa Pertempuran, hanyalah bagian dari Kaisar Ilahi. Mengandalkan alat pembunuh besar, mereka dapat memiliki kekuatan untuk melukai 9 roh Yin. Namun, kecepatannya masih jauh lebih rendah, dan mereka hanya bisa menyaksikan 9 roh kabur. Aku akan membunuhmu dengan satu tangan saat aku meningkatkan kultivasiku. Melawan Dewa Yuanwen meremehkan untuk mengatakan sepatah kata pun, lalu, lihatlah Luming, menunjukkan rasa perang yang kuat. Muyun, kamu telah mengubah penampilanmu. Kamu tidak ingin orang lain tahu. Aku tidak akan memberitahumu. Tapi pertarungan kita belum berakhir. Kita akan menang atau kalah denganmu lain kali. Yuanwen, Dewa Pertarungan, mengirimkan suara ke Luming dalam bentuk transmisi suara, dan kemudian berbalik untuk pergi ke bawah Gunung Iblis Lubang Neraka. Dia telah mendapat gumpalan roh jahat spiritual dan tidak perlu tinggal di sini lagi. Luming tersenyum dan tidak peduli. Bagaimana dia bisa takut dengan tantangan orang lain? Sejujurnya, Yuanwen adalah lawan yang baik. Luming belum pernah bertemu lawan seperti itu. Memiliki lawan adalah semacam tekanan dan semacam efek promosi, yang dapat mendorongnya untuk maju. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menunggumu. Luming mengirim kembali pesan dan kemudian menuruni gunung ke arah lain. Tujuan dari perjalanan ini akhirnya telah selesai. Ada juga gumpalan roh jahat spiritual Yin yang ditinggalkan oleh iblis tulang. Meskipun prosesnya agak berliku, itu sukses total. Langkah selanjutnya adalah pergi ke kota surga tempat istana impian berada. Dreamland, inti sebenarnya, sangat sulit untuk dikunjungi oleh orang luar. Kota alam mimpi adalah kota yang bisa dijangkau oleh orang luar secara langsung. Kota alam mimpi, kota kuno yang megah dan tak terbatas, tergantung di langit berbintang alam semesta. Matahari, bulan, dan bintang berputar mengelilinginya. Bisa dilihat betapa besarnya. Butuh beberapa bulan bagi Luming untuk datang ke kota alam mimpi. Melihat kota kuno ini dari jauh, Luming terkesima. Kota alam mimpi dikelilingi oleh matahari, bulan, dan bintang, yang sebenarnya membentuk susunan. Setelah diserang, susunan bintang ini akan mulai dan meledakkan serangan yang menghancurkan. Selain itu, kota alam mimpi juga diselimuti oleh cahaya redup yang terlihat seperti mimpi. Hanya ada satu gerbang di kota impian. Luming terbang ke gerbang. Di depan gapura, terdapat jalan sepanjang 300 juta mil yang terbentang hingga ke gapura. Dari kejauhan, kamu bisa melihat makhluk yang tak terhitung jumlahnya berjalan di jalan. Sebagian besar makhluk ini berubah menjadi bentuk manusia, tetapi banyak juga yang terekspos.
Ada yang sekecil semut, ada yang sebesar gunung. Untungnya, jalannya cukup besar. Meski makhluk ini cukup besar, mereka bisa menampungnya. Sungguh tontonan. Lu Ming menghela nafas. Saat dia mendekati jalan, dia menemukan tekanan kuat padanya. Di kota alam mimpi, kamu tidak bisa terbang, jadi Lu Ming hanya bisa mendarat di jalan dan berjalan ke kota alam mimpi. Tentu saja, jika mereka bukan orang biasa seumur hidup, mereka bukanlah orang biasa. Lu Ming melangkah keluar, 100 mil jauhnya, tubuhnya seperti cahaya redup, menuju pintu. Nyatanya, orang lain sepertinya sedang berjalan, tapi kecepatannya sama sekali tidak lambat, jadi sepertinya biasa saja. Meski begitu, Lu Ming harus berjalan sepanjang hari untuk menyelesaikan jalan dan memasuki gerbang kota. Di belakang gerbang kota, itu bukanlah jalan, melainkan platform yang besar dan tiada taraf. Platformnya sangat tinggi. Berdiri di peron, kamu bisa melihat jalanan yang makmur dan berbagai bangunan kuno di kejauhan. Ayo, layar mimpi yang mengarah ke bulan air dan gua sepanjang 10 pil ajaib tingkat kekaisaran untuk satu orang. Layar impian ke rumah lelang pertama di Tiancheng memiliki 15 pil ajaib tingkat kekaisaran untuk satu orang. Jika kamu ingin berpartisipasi dalam pendaftaran prajurit surgawi, pergilah ke tempat di mana kantor pendaftaran berada, ada 10 pil ajaib tingkat kekaisaran untuk satu orang. Begitu Lu Ming menginjak peron, dia mendengar teriakan. Awalnya, di peron, mendengarkan deretan perahu layar, tergantung di udara. Ternyata kamu perlu mengambil perahu layar ini. Lu Ming tiba-tiba menyadari. Memang, kota alam mimpi terlalu besar dan tidak bisa terbang. Berjalan sendirian akan memakan waktu lama untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi layar impian semacam ini, bisa terbang, kecepatannya sangat cepat. Oleh karena itu, kebanyakan orang melakukan perjalanan dengan layar impian semacam ini. Namun, harganya terlalu mahal. Semuanya dimulai oleh tingkat Kaisar Sendan. Obat mujarab ilahi tingkat Kaisar, tetapi ramuan ilahi yang berpengaruh pada alam dewa, dan tiba-tiba, adalah 10 permulaan, orang biasa benar-benar tidak mampu membelinya. Tetapi ketika kamu sampai di sini, kamu harus duduk tanpa duduk. Kamu harus berjalan sampai mati. Lu Ming melangkah maju dan sampai di salah satu layar impian. Layar impian sangat besar, minimal sekali berlayar bisa dinaiki puluhan ribu orang. Kakak, kamu terlalu besar. Tolong kurangi ukuranmu. Di bawah layar mimpi, seorang pria berjanggut sedang berjalan menuju seekor gajah dengan batu giok putih. Gajah ini sangat tinggi, tetapi terlalu besar untuk masuk ke dalam layar mimpi. Oke. Gajah giok putih mengangguk, tubuhnya menyusut dan berubah menjadi manusia. Kemudian dia menyerahkan 10 pil ilahi tingkat kekaisaran dan menaiki layar mimpi. Adik laki-laki, 10 pil ajaib tingkat kekaisaran, pergi ke kantor pendaftaran Tianbing. Kemudian, pria parubaya berjanggut itu menghentikan Lu Ming lagi. Ini kamu. Lu Ming mengeluarkan 10 pil ajaib tingkat kekaisaran dan memberikannya satu sama lain. Lu Ming membunuh banyak master tingkat Shen Huang. Masih ada beberapa pil ajaib tingkat kaisar di tubuhnya. Haha, tolong, aku berharap kamu lulus ujian terlebih dahulu dan menjadi prajurit surgawi. Dengan senyum di wajahnya, Lu Ming menaiki layar impian. Setelah menaiki layar mimpi, Lu Ming menemukan tempat duduk secara acak dan duduk dengan mata tertutup. Berlayar. Sekitar 2 jam kemudian, teriakan keluar, dan lapisan cahaya putih memenuhi layar mimpi. Dengan sua, mereka bergegas keluar, lebih dari 100 kali lebih cepat daripada berjalan. Subscribe Penatua. Lu Ming berdiri dan melihat ke tepi layar impian. Di layar mimpi, kamu bisa melihat pemandangan kota alam mimpi. Kamu dapat melihat bahwa jalan-jalan di bawah saling silang, sangat makmur. Di langit, tidak ada yang terbang, hanya ada beberapa layar mimpi lainnya, berlayar di langit, seperti burung besar, melewati kota alam mimpi. Itu, klan malaikat. Dan, mereka yang penuh darah adalah klan darah. Klan Buddha. Lu Ming melirik ke jalan di bawah dan melihat banyak balapan, bahkan 10 balapan teratas. Kota alam mimpi layak menjadi kota terbuka istana alam mimpi. Itu telah mengumpulkan orang-orang kuat dari semua ras di alam semesta. Banyak dari mereka telah menetap secara permanen di kota alam mimpi. Di layar impian, banyak orang, seperti Lu Ming, datang ke kota impian untuk pertama kalinya. Berdiri di layar impian, mereka melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Kecepatan layar mimpi sangat cepat, tetapi kota alam mimpi terlalu besar. Butuh 1 hari penuh untuk datang ke kantor pendaftaran Tianbing dengan kecepatan layar impian. Kantor pendaftaran Tianbing berada di depan sebuah istana yang megah. Saat ini, ada sejumlah besar orang. Jika kamu melihatnya, tidak kurang dari ribuan orang. Di depan istana, ada 9 pintu lampu. Di depan pintu lampu, ada beberapa pria berbaju zirah yang kuat, yang sedang dalam proses pemeriksaan dan pendaftaran. Kantor pendaftaran Tianbing telah tiba, kamu berlayar. Jalan pria berjanggut. Kerumunan itu mengangguk,
melompat turun dari layar impian, jatuh di depan istana, lalu berjalan ke 9 pintu lampu dan mulai mengantri. Luming juga pergi ke pintu yang terang dan mulai berbaris dan melihatnya pada saat yang bersamaan. Aku melihat seorang pemuda, pergi ke beberapa pria kuat dengan baju besi, mendaftar, dan kemudian mengeluarkan cincin penyimpanan. Gumpalan roh jahat Yin terbang keluar dari cincin penyimpanan, yang merupakan roh jahat Yin spiritual. Seorang pria kuat berbaju zirah mengangguk dan menyingkirkan roh jahat itu. Kemudian pria lain mengeluarkan kartu giok dan memberikannya kepada pemuda itu. Masuki pintu lampu dan ujilah. Seorang pria berbaju besi. Orang-orang berbaju zirah ini adalah prajurit istana surgawi. Pemuda itu, sedikit gugup dan ragu-ragu, akhirnya menggigit giginya dan melangkah ke pintu yang terang. Bersenandung. Ketika pria itu masuk ke pintu lampu itu tiba-tiba memancarkan cahaya yang indah. Berani, roh jahat Yin bukan untuk keuntunganmu sendiri, berani menipu istana surga, hukuman mati. Seorang prajurit surgawi minum seperti orang gila dan membunuh seperti pisau. Salah, roh jahat benar-benar keuntunganku sendiri. Pria muda itu menjadi liar dan meraung. Aku berani dan berani berdebat. Kesembilan Guangmen ini dimurnikan oleh istana surga. Selama kamu masuk ke gerbang Guangmen, selama kamu sendiri tidak mendapatkan roh jahat Yin, kamu dapat menghitung gerbang cahaya dan menambah dosa. Seorang prajurit surgawi minum. Celepuk. Pemuda itu langsung berlutut, wajahnya pucat, dan menangis, maafkan hidupku, tuanku. Aku bingung untuk sementara waktu, berpikir bahwa aku adalah pelanggar pertama. Biarkan aku mati. Istana surga sudah memberitahu, tapi dia masih ingin menipu istana surga. Kejahatan itu tidak bisa dimaafkan. Minuman Tianbing dingin. Sua. Pemuda itu melihat bahwa pihak lain tidak menyerah, berubah menjadi cahaya pelangi, dan melarikan diri, mencoba melarikan diri. Tidak diragukan lagi bahwa pemuda ini juga seorang yang sombong. Kultivasinya telah mencapai 3 tingkat kaisar, dan kekuatan bertarungnya sangat kuat. Saat ini, dia penuh kekuatan dan kecepatannya luar biasa. Mencari kematian. Prajurit surgawi seorang pria parubaya membuka mulutnya dengan dingin, dan tombak di tangannya menusuk keluar. Wah! Bayangan tombak, menembus udara, secepat kilat dan menusuk pemuda itu. Pemuda itu meraung dan mencoba yang terbaik untuk melawannya, tetapi semuanya sia-sia. Serangan dan pertahanannya berada di tangan Han Tianbing parubaya, dan rentan terhadap satu pukulan. Uff! Kepala pemuda itu, langsung tertusuk, jatuh di tempat. Ayo, seret! Han Tianbing parubaya berkata dengan dingin bahwa seseorang segera keluar dan menyeret tubuh pemuda itu. Seberapa kuat? Banyak orang merasa kagum. Han Tianbing parubaya ini tidak begitu tampan. Kelihatannya biasa saja, tapi kekuatannya luar biasa. Setidaknya dia juga puncak kaisar. Dikatakan bahwa ketika kamu pertama kali menjadi prajurit surga, istana surgawi akan memberi kamu hadiah dan kekayaan. Setiap orang akan mendapatkan panen yang bagus dan kekuatannya akan meningkat dengan cepat. Selain itu, jika kamu mengambil bagian dalam berbagai tugas di pasukan surga, kamu bisa mendapatkan banyak hadiah dan meningkatkan kekuatanmu dengan cepat. Ya, sumber daya Tiangong tidak diragukan lagi yang paling melimpah di alam semesta, dan tidak ada ras yang bisa menandinginya. Nantikan itu. Pada saat yang sama, banyak orang berbicara secara rahasia. Sumber daya Tiangong sangat kaya sehingga sulit dibayangkan. Setelah pelatihan di Tiangong, kultivasi akan meningkat pesat. Ini juga alasan mengapa Tian Jiao yang tak terhitung jumlahnya ingin bergabung dengan Tiangong dan menjadi prajurit surgawi. Bahkan di antara 10 ras teratas, ada banyak iblis teratas yang akan menjadi prajurit surgawi. Karena bahkan 10 ras teratas memiliki sumber daya yang jauh lebih sedikit daripada istana surgawi. Terakhir, jika roh jahat Yin tidak diperoleh sendiri, dibeli oleh orang lain, atau bahkan diberikan oleh para tetua, silakan pergi sekarang. Istana surgawi tidak akan menyelidikinya, tetapi akan ditemukan setelah pendaftaran. Itu akan menjadi hukuman mati. Tentara Han parubaya banyak minum. Banyak orang terpesona, tetapi tidak ada yang tersisa. Nyatanya, orang dengan hati yang kebetulan seperti ini, sangat sedikit. Karena telah ada pelajaran darah berkilauan dalam sejarah, tidak ada yang bisa menipu Tiangong, dan mereka yang ingin mengacau dengan keberuntungan akan mendapatkan akhir yang buruk. Setiap saat, hati yang beruntung seperti ini, nyatanya sangat sedikit, berkali-kali, tidak. Ini penemuan yang beruntung. Pendaftaran berlanjut, dan kemudian, tidak ada yang ditemukan untuk menyelesaikannya. Bond Demon, gerbang semacam itu, dapatkah kamu mengetahui bahwa aku adalah tubuh terlarang? Luming bertanya pada Bond Demon secara diam-diam. Tabu adalah musuh istana surga. Jika ditemukan, Luming akan sengsara. Sejujurnya, dia akan masuk ke sarang harimau. Luming masih sedikit gugup. Meskipun Fei Huang memberitahunya, tidak apa-apa. Jangan khawatir, tubuh tabu tidak bisa dilihat dari permukaan. Bahkan jika itu adalah kekuatan tabu, itu tidak bisa dilihat. Di permukaan,
tidak ada bedanya dengan kekuatan suci lainnya. Kecuali seseorang yang telah bersentuhan dengan kekuatan tabu dapat merasakannya, jadi kamu bisa tenang. Jalan iblis tulang. Luming mengangguk diam-diam dan sedikit tenang. Segera, giliran Luming. Siapa namanya, dari mana, faksi mana? Seorang prajurit surgawi bertanya. Muyun, sekolah pedang Fengdu dari kelompok Ti Hexingyu. Luming menjawab. Apakah dia Muyun? Setelah mendengar nama Luming, orang-orang di sekitarnya terkejut dan memandang Luming dengan rasa ingin tahu. Karena Ling Yuwei, Luming telah menjadi selebriti di alam semesta. 3968. Banyak orang diam-diam melihat Luming, terutama beberapa Tianjiao muda, dan mata mereka penuh dengan permusuhan yang intens. Ling Yuwei adalah salah satu dari 20 mutiara di alam semesta, dan juga putri para elf. Dia mengejar begitu banyak orang, termasuk kesombongan dewa yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, hubungan antara Luming dan Ling Yuwei telah dipublikasikan. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin melawannya. Luming melihat hidungnya dan hatinya dengan matanya. Dia terlihat acuh tak acuh. Mau bagaimana lagi, karena Ling Yuwei ini, tunangan, setelahnya, dia berharap memiliki yang ini. Namun, Luming selalu tidak takut dengan tantangan orang lain, dan tidak bisa menghindarinya. Jika kamu ingin datang, kamu bisa menganggapnya sebagai pengalaman. Namun, Tianbing tidak memiliki ekspresi. Sepertinya dia belum pernah mendengar nama Luming. Dia mengeluarkan kartu giok dan mendaftarkannya. Aku harap semua informasi yang kamu katakan itu benar. Kamu harus tahu bahwa Istana Surga akan menyelidiki identitas dan asal-usul kamu secara menyeluruh. Prajurit surgawi mengingatkan aku. Ini alami. Luming mengangguk. Itu sebabnya dia bergabung dengan sekolah pedang Fengdu. Roh Yin dan roh jahat, keluarkan. Jalan Tianbing lainnya. Luming mengeluarkan roh-roh jahat Yin. Pihak lain memeriksanya dan menyimpannya. Kemudian mantan prajurit surgawi itu memberikan kartu giok itu kepada Luming. Masuk ke pintu lampu, lewati pintu lampu, maka penilaian putaran selanjutnya bisa dilakukan. Jalan Tianbing. Luming mengambil kartu giok, melangkah keluar, dan memasuki pintu lampu. Pintu lampu tidak bereaksi, tidak ada tanggapan. Ini dianggap lewat. Kamu berhasil mendaftar, ikutlah denganku. Di belakang gerbang cahaya, ada prajurit surgawi lainnya, ke Luming Dao. Luming mengangguk dan mengikuti prajurit surgawi menuju istana. Melalui istana, di belakang istana ada alun-alun besar. Alun-alun ini sangat besar. Saat ini, ada banyak orang di alun-alun. Sekarang kamu baru saja berhasil mendaftar. Jika kamu ingin menjadi prajurit surgawi, kamu masih harus melalui beberapa putaran penilaian. Sekarang aku tidak tahu apa penilaiannya. Kamu bisa menunggu di sini. Ketika ada penilaian kamu, seseorang akan memanggilmu. Jalan Tianbing. Terima kasih banyak. Luming memegang tinjunya. Tianbing mengangguk, lalu berbalik untuk pergi. Luming mencari tempat, duduk dan menunggu. Segera setelah itu, seorang lelaki tua berjubah putih dan mahkota giok terbang mendekat. Ini dia petugas surgawi. Sepertinya seseorang punya misi lagi. Seseorang berbisik. Mata banyak orang tertuju pada Tian Guan. Setiap kali Tian Guan datang ke sini, dia akan mengumumkan beberapa orang untuk mengikuti ujian. Tidak semua orang berpartisipasi dalam penilaian, dan isi dari banyak orang yang berpartisipasi dalam penilaian berbeda. Mengjia dari Tiejia, Shen Fei dari Fei Yuan. 12 dari kamu, ikuti aku untuk berpartisipasi dalam ujian. Jalan Tiangwan. Seketika, 12 orang melangkah keluar. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak muda, namun ada juga yang parubaya atau tua. Dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya menggulung 12 orang dan pergi. Di kota alam mimpi, Tiangwan dan Tianbing bisa terbang secara alami. Mereka tidak bisa terbang. Bagaimana mereka melakukannya? Tiangwan ini mengambil 12 orang. Tak lama kemudian, Tiangwan lain datang dan membawa pergi 12 orang. Dengan cara ini, suatu hari pejabat datang dan membawa sekelompok orang. Tidak setiap kami ambil 12 orang, kadang 15 orang, kadang ratusan orang, jumlahnya tidak menentu. Luming mungkin mengerti bahwa penilaian Istana Surga dibagi menjadi banyak tugas, dan sekelompok orang menyelesaikan satu tugas. Luming menunggu dengan tenang. Dalam sekejap, 2 hari berlalu. Orang-orang di alun-alun datang dan pergi, berjalan lagi dan lagi. Akhirnya, Sekte Pedang Ti Hexingyu Feng Dumuyun, Ziying Zimeng. Kalian 12, ikuti aku untuk menyelesaikan penilaian. Seorang pejabat berambut putih mengumumkan. Akhirnya giliranku. Luming tersenyum dan melangkah keluar. Selain itu, 11 orang keluar. Dengan lambaian tangannya, Tian Guan yang berambut putih menggulung Luming dan 12 dari mereka memisahkan diri ke satu arah. Di tengah jalan, Luming saling memandang. Di antara mereka,
ada 7 orang muda, semuanya berusia 20-an, pria dan wanita, dan 5 lainnya, 3 pria parubaya dan 2 pria tua. Prestasinya tidak rendah. Lu Ming memandangi mereka secara diam-diam dan menemukan bahwa pencapaian mereka sangat tinggi. Selain dia, yang terendah memiliki kultivasi 3 kali lipat dari Kaisar Ilahi. Yang tertinggi adalah orang tua. Pihak lain tidak melepaskan nafasnya. Dia tidak mudah diperkirakan, tetapi harus di atas level ke-6. Hanya dia yang terendah dalam kultivasi, dan Kaisar adalah 1. Beberapa orang lainnya, mata telah menyapu Lu Ming, tetapi hanya pandangan sekilas, tidak peduli. Meski nama Mu Yun sangat keras di alam semesta, pria kuat sejati tidak memperhatikannya. Bagaimanapun, kultivasi Lu Ming adalah Kaisar. Sekarang tampaknya meskipun Lu Ming telah menembus Shen Huang, hanya dia yang baru saja menembus Shen Huang. Mereka sangat manusiawi dan tentu saja mereka tidak memperhatikan satu Kaisar pun. Orang-orang saling memandang dan diam-diam mengingat yang lain. Segera setelah itu, mereka datang ke lubang cacing. Mereka melangkah ke lubang cacing, dan saat berikutnya, mereka berada di planet yang hidup. Nah, sekarang umumkan tugas penilaianmu. Jalan Tianghuan. Semua orang di hati Lin mulai mendengarkan dengan penuh perhatian. Di sini, untuk grup domain bintang Fei Yun, seluruh grup domain bintang Fei Yun dikendalikan oleh 2 kekuatan kosmik, satu adalah Fei Xingzong dan yang lainnya adalah Yun Yuej. Namun, Tiangong menemukan bahwa Fei Xingzong tidak menghormati Tiangong secara diam-diam dan mungkin bergaul dengan orang-orang pemberontak. Oleh karena itu, tugasmu adalah membantu pavilion Yunyu dan menghancurkan Fei Xingzong. Jalan Tianghuan, mata memancarkan gumpalan pembunuhan dingin. Semua orang terpesona. Misi mereka adalah untuk memusnahkan kekuatan kosmik yang kuat. Terlebih lagi, yang membuat mereka semakin bingung adalah alasan pembunuhan Fei Xingzong adalah karena mereka tidak menghormati Istana Surga secara diam-diam dan bergaul dengan orang-orang yang memberontak. Apa itu pemberontak? Bukankah alam semesta sepenuhnya dikendalikan oleh Istana Surgawi? Sekarang adalah era Istana Surga, dan Istana Surga adalah yang tertinggi. Bagaimana bisa ada orang yang memberontak? Sepertinya ada banyak rahasia di alam semesta. Mata Lu Ming berkilat dan pikiran melintas di hatinya. Dia tahu beberapa rahasia. Istana Surgawi bukan tanpa musuh. Misalnya, pengadilan surga kehidupan dan jiwa yang asli, dan klan naga asli, terutama keluarga Xian Yanxing sebelumnya dan Fei Huang, tampaknya merupakan hubungan yang bermusuhan. Siapakah orang pemberontak yang disebutkan oleh Tianghuan? Apakah keluarga Tang di belakang Xian Yanxing? Atau orang lain? Tianghuan senior, apa kekuatan Fei Xingzong dan mengapa yang terkuat dikembangkan? Seorang lelaki tua bertanya dengan hormat. Aku tahu kamu harus bertanya, kekuatan Fei Xingzong itu bagus, dan pemimpinnya adalah yang kuat dari Shen Huang Jiuchong. Di bawahnya, ada lebih dari selusin Shen Huang Bacong. Jalan Tianghuan. 3969. Kata-kata Tianghuan membuat wajah orang berubah drastis. Pria kuat dengan 9 dewa dan kaisar. Ada selusin Shen Huang Bacong. Beberapa orang berseru. Ekspresi wajah orang lain juga tidak terlihat bagus. God Emperor 8 Heavy, God Emperor 9 Heavy, dengan kekuatan mereka, orang-orang ini dapat membunuh. Hanya Lu Ming, wajahnya tenang seperti biasa. Bukan kamu yang membunuh Fei Xingzong dan menghancurkan Fei Xingzong, tapi untukmu membantu pavilion Yunyu dan menghancurkan Fei Xingzong. Kekuatan pavilion Yunyu tidak jauh lebih lemah dari Fei Xingzong, dan ada juga 9 Master Shen Huang yang kuat. Jalan Tianghuan. Kemudian orang-orang merasa lega. Pavilion Bulan Awan juga memiliki 9 eksistensi berat Kaisar Dewa, ini jauh lebih mudah. Waktu yang diberikan kepadamu adalah 1 tahun. Dalam 1 tahun, kamu harus menyelesaikan tugas. Selain itu, hanya 2 dari kamu yang bisa lulus ujian. Di antara mereka, 2 yang paling berkontribusi dan kinerja terbaik telah lulus ujian. Pemeriksaan, dan yang lainnya telah dieliminasi. Tianghuan mengumumkan lagi. Wajah orang-orang berubah dengan liar. 12 orang harus menghancurkan Fei Xingzong dalam 1 tahun. Kalaupun mereka melakukannya, hanya mereka berdua yang memiliki performa terbaik yang dapat menyelesaikan tugas tersebut. Dengan cara ini, kesulitan tugas meningkat secara dramatis. Mereka tidak hanya ingin menghancurkan Fei Xingzong, tetapi juga bersaing satu sama lain. 12 dari mereka bahkan saling memandang. Beberapa dari mereka menunjukkan niat membunuh mereka dan tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Baiklah, sekarang aku akan membawamu ke pavilion Yunyu. Kemudian dia membawa Lu Ming dan 12 dari mereka untuk memecahkan kehampaan. Budidaya Tianghuan, teror yang mendalam, setidaknya di luar keberadaan Kaisar Dewa, dengan mereka 12 orang, juga dapat memecahkan kehampaan dan berjalan. Segera setelah itu, mereka datang ke sebuah planet besar di luar. Begitu mereka tiba, sekelompok orang terbang keluar dari planet untuk menyambut mereka. Selamat datang utusan Istana Surgawi. Seorang pria parubaya, memimpin sekelompok orang, membungkuk. Pria parubaya ini,
dengan nafas yang kaya, adalah pemilik pavilion Yunyu dan keberadaan Shen Huang Jiuchong. Namun, keberadaan Kaisar Jiuchong, di depan para pejabat surgawi, penuh hormat dan tunduk seperti seekor anjing. Tiang Wan tidak memiliki ekspresi, dan berkata, 12 orang ini, ambillah mereka, akan membantumu menghancurkan klan bintang terbang. Ya. Cloud Rain Pavilion Lord berkata dengan hormat. Tian Buan mengangguk, berbalik dan melangkah keluar. Kekosongan itu dipenuhi dengan riak. Sosoknya telah menghilang. Kalian semua, ikut aku, tetap di sini dan diskusikan masalah berurusan dengan Fei Xingzong suatu hari nanti. Jalan utama Pavilion Yunyu, tentu saja, tidak akan begitu menghormati petugas surgawi, tetapi tetap sopan. Mereka mengikuti penguasa Pavilion Bulan Awan dan yang lainnya, memasuki bintang-bintang di bawah, datang ke istana dan tinggal sementara. BR lebih besar dari di Aula Bulan. Master Pavilion Yunyu, serta beberapa Pavilion Yunyu tingkat tinggi lainnya, berkumpul bersama untuk berdiskusi. Hanya ada 12 orang yang dikirim oleh Istana Surga, dan yang memiliki kultivasi tertinggi adalah Shen Huang Qizong. Ada 3 Shen Huang, 4 Shen Huang dan 5 Shen Huang, bahkan 1 Shen Huang. Tangan ini tidak berguna sama sekali. Bagaimana bisa kita menghapus Fei Xingzong? Itu benar, aku khawatir tenaga seperti ini bukan lawan dari 8 kali lipat Shen Huang. Sama sekali tidak membantu. Selama periode waktu ini, kita telah tertinggal dalam pertempuran dengan Fei Xingzong. Banyak orang di Pavilion Yunyu mengeluh. Jangan remehkan orang-orang ini. Awan bulan loteng menguasai gelombang, semua tenang. Saat ini, sudah waktunya Istana Surga merekrut prajurit surgawi. Orang-orang ini seharusnya mendaftar untuk pemeriksaan prajurit surgawi. Cloud Moon Pavilion Lord melanjutkan. Puan Kabinet, apakah maksud kamu ada kebanggaan tertinggi dalam hal ini? Ada kemanusiaan. Ya, mereka yang mendaftar untuk ujian Tianbing tidak lemah. Bahkan mereka yang lebih tua dan memiliki daya juang yang kuat tidak dapat dianggap sebagai kultivasi. Karena Istana Surga mengirim mereka ke sini, mereka pasti berpikir bahwa ada seseorang yang dapat membantu kita hilangkan Fei Xingzong, kalau tidak mereka tidak akan dikirim ke sini. Orang-orang yang dikirim oleh Istana Surga sangat khusus tentang mereka. Jangan abaikan salah satu dari 12. Jalan utama Pavilion Awan Bulan. Ya. Seharusnya mereka mengangguk. Tinggal di Pavilion Yunyu, Luming pertama-tama mengeluarkan beberapa senjata ajaib dan melemparkannya ke bola. Pusat bola memiliki nafsu makan yang besar. Sesekali, kamu harus makan sekumpulan tentara ajaib atau bahan logam bermutu tinggi. Setelah mengumpan bola, Luming duduk bersila dan berlatih dengan sepenuh hati. Dia baru saja menembus Kaisar Ilahi, dan dia harus memanfaatkan waktu untuk menstabilkan kultivasinya. Suatu hari berlalu dengan cepat. Keesokan harinya mereka pergi ke kabinet. Kita bisa segera memusnahkan Fei Xingzong. Jalan utama Pavilion Awan Bulan. Orang-orang mengangguk sesuka hati, mengetahui bahwa ini adalah kata-kata adegan dari Master Cloud Simon Pavilion. Benar saja, Master Pavilion Yunyu melanjutkan, medan perang utama Pavilion Yunyu dan Fei Xingzong berada di benua Feiyun, yang merupakan benua yang ditangguhkan dalam kehampaan. Namun, ini bukan waktunya untuk pertempuran yang menentukan. Pertama-tama kita harus merebut beberapa planet penting Fei Xingzong, dan ada lubang cacing di tempat-tempat ini. Selama kita merebut tempat-tempat ini, fleksibilitas pihak lain akan sangat melemah di tanah Feiyun, bunuh satu sama lain dalam satu gerakan. Tolong beritahu aku jika kamu punya rencana. Di antara 12, seorang lelaki tua berkata bahwa dia memiliki budidaya 7 kali lipat dari Kaisar, yang jelas merupakan yang tertinggi di antara 12 Luming. Ya, aku akan memisahkan kalian berdua dan pergi ke tempat-tempat penting ini masing-masing, dan bekerja sama dengan Pavilion Bulan Awanku untuk merebut tempat-tempat ini. Jalan utama Pavilion Awan Bulan. Orang-orang mengangguk untuk menunjukkan bahwa mereka tidak punya pendapat. Segera, pemimpin Pavilion Cloud Moon membagi mereka menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 12 orang menjadi 2 dan pergi ke 6 tempat berbeda. Luming dan seorang pemuda berjubah biru dibagi menjadi 1 kelompok. Pria muda itu memandang Luming dengan ringan dan tidak memasukkan Luming ke dalam hatinya. Sebaliknya, Luming dan dia berada dalam satu grup. Penghargaannya pasti tapi miliknya, dan Luming tidak bisa merampoknya. Dia telah mendengar nama, Muyun. Meskipun Muyun adalah iblis top, dia tidak lemah. Selain itu, kultivasinya telah mencapai puncak 4 kali lipat Kaisar Ilahi. Kekuatan bertarungnya cukup untuk bertarung melawan Kaisar Ilahi 5 kali lipat. Luming hanyalah salah satu kejahatan terpenting Kaisar. Bagaimana dia bisa memperhatikannya? Setelah pembagian, tentu saja seseorang akan melepasnya. Tempat yang Luming dan mereka tuju adalah tempat yang disebut Kundongsing. Di sini, pasukan besar ditempatkan di Cloud Moon Pavilion. Melalui lubang cacing, Luming dan pemuda berjubah biru tiba di Kundongsing. Dalam perjalanan, Luming sudah mengetahui nama pemuda itu, Suyi, dari klan Tianying.
Klan Tianjing menempati peringkat ke-137 dalam daftar Wanzhou Honghuang, dan merupakan keluarga besar. Sui, juga dikenal sebagai Tianjiao dari klan Tianjing, sangat berbakat dan dapat bertarung lintas level di negara bagian Shenhuang. 3970. Begitu Lu Ming dan Sui tiba di Kundongxing, mereka melihat seorang jenderal berbaju zirah, dengan pasukan besar, menemui mereka dan mengantar mereka ke kamp tentara. Kakak Su, silakan duduk. Jenderal berbaju zirah, bernama Saudara Hao, sangat sopan kepada Sui dan menyambutnya di kursinya. Namun, dia cukup acuh tak acuh pada Lu Ming. Sui, dengan 4 puncak kultivasi, dan terlihat sangat muda. Dia benar-benar sosok yang membanggakan. Sosok seperti itu akan sangat bermanfaat bagi situasi pertempuran Kundongxing mereka. Namun, Lu Mingcai hanyalah seorang kaisar agung. Menurut pendapat mereka, itu adalah keberadaan yang dapat diabaikan dan tidak berpengaruh pada situasi perang Kundongxing. Dia tidak mengerti mengapa Istana Surgawi mengirim seseorang dari Istana Kekaisaran untuk datang ke sini. Itu adalah hambatan. Tentu saja, keraguan dan ketidakpuasan ini hanya bisa ditahan di dalam hatinya dan tidak berani mengatakannya, tapi mau tidak mau dia menunjukkannya dari tindakannya. Misalnya, dia tidak tertarik pada Lu Ming dan relatif acuh tak acuh. Lu Ming secara alami melihatnya, tetapi dia tidak memperhatikannya. Dia duduk dan minum. Jenderal Hao Ge, bagaimana situasi di Kundongxing sekarang? Sui duduk di atas meja dan bertanya. Kemudian seorang pelayan cantik menuangkan anggur untuknya. Sekarang, timur bintang Kundong ditempati oleh pavilion bulan awan kita, dan barat ditempati oleh Fei Xingzong. Namun, lubang cacing yang paling penting ada di barat, di tangan Fei Xingzong. Kita telah menyerang beberapa kali, tetapi tidak satupun dari mereka telah turun. Jalan Hogo. Apa master pemain lain? Su Yi bertanya. Sisi lain memiliki 2 master dengan 5 puncak Shenhuang, yang kekuatannya sangat kuat. Di pihak kita, hanya ada 2 Shenhuang 5 puncak, jadi kita tidak bisa memanfaatkannya. Puan lain terjebak di berbagai medan perang, terutama di benua Feiyun. Sulit mengeluarkan mereka. Jalan Hogo. Hanya 5 puncak kaisar, itu mudah dikatakan. Setelah mendengar ini, Sui menunjukkan ekspresi percaya diri. Mata Saudara Hao berbinar dan berkata, apakah ada cara bagi Tuan Sui untuk melakukannya? Tentu saja, jika hanya 5 puncak kaisar, dengan kekuatan bertarungku, aku bisa bertarung dengannya. Sui berkata dengan angkuh. Saudara Hao segera mengungkapkan seruannya dan berkata, Tuan Sui hanya kaisar keempat, tetapi dia dapat bersaing dengan kaisar kelima. Pria yang sangat bangga. Haha, aku tidak berani, tentu saja, ini tidak cukup. Aku memiliki semacam harta rahasia, yang dapat merusak keberadaan Shenhuang Wuhong secara serius. Kemudian, aku akan membunuh Shenhuang Wuhong, seperti membunuh ayam. Sui berkata dia tidak berani, tapi wajahnya sombong. Pada saat yang sama, dia berkata bahwa dia punya kartu. Itu adalah alat pembunuh sekali pakai, yang dapat digunakan untuk merusak 5 tuan kaisar. Mendengar ini, senyum di wajah Hogo semakin kuat. Di tepi, orang lain juga menyanjung Sui. Dari awal hingga akhir, mereka mengabaikan Lu Ming. Seorang kaisar dewa itu berat, tidak bisa berperan sama sekali. Terlebih lagi, ditakdirkan untuk tidak menjadi prajurit surgawi, mengapa mereka harus peduli? Saat ini, waktu penyerangan tidak tepat. Kami menunggu perintah Tuan. Selama Tuan memerintahkan, kami akan segera menyerang dan mengambil seluruh bintang Kundong dalam satu gerakan. Jalan Hogo. Sui mengangguk dan mengakhiri pembicaraan. Lu Ming tidak menyela, duduk di samping, perlahan mencicipi anggur. Sejujurnya, anggur ini sangat enak. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk minum lebih banyak. Hao Ge dan yang lainnya bahkan lebih meremehkan Lu Ming. Mereka mengira Lu Ming memiliki pengetahuan diri dan tahu bahwa kekuatannya rendah, jadi dia tidak mengungkapkan pendapat apapun. Di akhir pembicaraan, Lu Ming kembali ke tempat tinggalnya dan duduk di kamar dengan manik tulang di tangannya. Manik tulang ini hanyalah wadah iblis tulang untuk menyegel ilmu rahasia dagu dan ilmu sakti lainnya. Sebelumnya, Lu Ming selalu terburu-buru, jadi dia tidak membukanya. Sekarang dia bebas dan hanya membukanya. Menurut instruksi dari iblis tulang, Lu Ming memasuki manik-manik tulang dengan rune khusus. Segera, manik-manik itu memancarkan kecemerlangan yang mempesona, dan kemudian potongan batu giok terbang keluar darinya. Setidaknya ada beberapa ratus rune giok dalam satu seri, kebanyakan berwarna hitam, tetapi salah satunya adalah emas hitam, yang sangat menarik perhatian. Lu Ming meraih jimat giok hitam dan emas, dan kesadaran spiritualnya tenggelam ke dalamnya. Salah satu dari 3000 seni rahasia kuno, keterampilan pedang sihir yang hebat. Lu Ming berbisik, tapi sejujurnya, dia sedikit kecewa. Pedang sihir yang hebat juga merupakan jenis keterampilan serangan dan pemotongan rahasia. Tapi Lu Ming sudah memiliki keterampilan fragmentasi yang hebat dan keterampilan angin roh yang hebat. Jika kamu memiliki satu lagi, itu tidak akan terlihat jelas baginya.
Namun, kultivasi tetap perlu dilakukan. Apapun jenis seni rahasia, Luming harus berlatih, yaitu meletakkan dasar untuk jalan masa depan. Namun, tidak mudah untuk berhasil mengolah seni rahasia kuno. Luming berencana mencari kesempatan untuk berlatih nanti. Luming menuliskan teknik pedang sihir, dan kemudian melihat seni rahasia lainnya. Ada lebih dari 300 jenis seni sihir. Terlebih lagi, Luming memiliki lebih sedikit seni sihir sebelumnya. Oleh karena itu, ada 300 jenis seni sulap yang belum pernah dipraktikkan Luming. Luming sangat senang karena dia mengumpulkan semuanya dan melatihnya saat dia bebas. Setelah mengumpulkannya, Luming mengeluarkan beberapa hati kayu peri dan mulai menyerapnya. Dalam sekejap, sebulan berlalu. Setelah latihan sebulan, keadaan pikiran Luming benar-benar stabil dan berakar kuat pada beban kaisar. Dibandingkan dengan saat terobosan baru saja dilakukan, kekuatannya telah meningkat sebesar 50%. Luming tersenyum. Pada saat Gunung Ajaib Yin Kang, dia baru saja menerobos saat bertarung dengan 9 roh Yin. Ranahnya tidak stabil dan kekuatannya belum mencapai puncaknya. Sekarang, alamnya benar-benar stabil dan kekuatannya telah mencapai puncaknya, yaitu 50% lebih kuat dari saat dia berada di Gunung Sihir Yin Kang. Sekarang, dia yakin bahwa dia tidak akan terlalu malu melawan roh 9 Yin saat itu. Dia sendiri sudah cukup untuk bertarung satu sama lain, dan dia tidak perlu bergandengan tangan untuk melawan Dewa Yuanwen. Alamnya stabil, dan Luming berencana untuk mulai berlatih seni sihir. Namun, saat ini, Luming menerima kabar dari saudara Hao bahwa mereka akan menyerang. Seni rahasia hanya bisa dipraktekkan nanti. Luming meninggalkan tempat tinggalnya dan pergi bersama Sui ke kamp militer dan berangkat bersama tentara. Kali ini, dengan bantuan utusan Istana Surgawi, kita pasti bisa memusnahkan Sekte Bintang Terbang. Sekarang, ayo pergi dan ambil bintang kundong. Saudara Howe sedang minum. Menang. Setidaknya 100.000 pasukan meraung. Sua-sua, sua, 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 sua. Mereka sangat cepat dan segera sampai di sebelah barat Kundongki. Namun, ada cahaya ilahi yang kuat di depan kami, menerangi langit berbintang. Di depan, ada pasukan besar, menghalangi jalan mereka. Pasukan ini, tentu saja, adalah pasukan besar Fei Xingzong. Mereka sudah mengetahui kabar bahwa Yunyuj akan menyerang, dan mereka siap untuk bertahan terlebih dahulu. 3971. Pasukan Fei Xingzong, berbaris rapi, luar biasa, momentumnya seperti pelangi. Jumlahnya harus lebih dari 100.000. Pasukan kedua belah pihak belum bertemu satu sama lain, dan dengan momentum yang mengerikan, mereka saling bertabrakan terlebih dahulu. Ledakan. Kekosongan bergetar hebat, celah ruang yang mengerikan menyebar ke arah langit berbintang, seolah-olah langit berbintang alam semesta, muncul mulut besar yang ganas. Bunuh Fei Xingzong. HAOGE meraung dan memimpin, dan bergegas ke pasukan Fei Xingzong. Membunuh. Pasukan Yunyuj juga meraung serempak, membunuh pasukan Fei Xingzong. Semua jenis cahaya ilahi bersinar dan semua jenis tentara sihir terbang. Akhirnya, mereka berubah menjadi kekuatan penyerang yang mengerikan dan menyerbu pasukan Fei Xingzong. Namun, di pasukan Fei Xingzong juga terjadi berbagai serangan, yang bertabrakan dengan serangan tentara Yunyuj. Setelah raungan yang keras, jarak antara kedua belah pihak menyempit, dan mereka secara resmi bertabrakan. Tiba-tiba, teriakan menggertak satu sama lain. Setidaknya ratusan orang tewas dan berlumuran darah di langit saat kedua pasukan itu bertabrakan. Membunuh. Itu sangat tajam dan cerah. Sui memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di depannya, 3 pedang sihir digantung. Ketiga pedang ini terlihat seperti bulu elang. Faktanya, memang begitu. Itu disempurnakan dari bulu klan Tianying. Ini sangat tajam. Setiap kali mereka berkedip, beberapa orang tertusuk atau terbelah dua oleh pedang dewa. Begitu Sui bergegas lewat, dia membunuh lusinan Master Fei Xingzong. Tidak peduli di bawah kaisar, atau kaisar pertama, kedua, atau ketiga, mereka tidak berguna dan langsung dibunuh oleh yang kedua. Penampilannya sangat brilian sehingga secara alami menjadi sasaran orang kuat Fei Xingzong. Nak, mati. Fei Xingzong, seorang ahli segi 4 Shen Huang, mengawasi Sui dan membunuhnya. Pria itu ditutupi dengan cahaya bintang di sekujur tubuhnya. Saat dia melambai, bintang-bintang berubah menjadi pedang dan jatuh dari langit dan menusuk kepala Sui. Mencari kematian. Sui mencibir padanya. Begitu dia menggunakan pedang kendali, pedang Starlight lawan langsung dipatahkan. Kemudian, 3 pedang tempurnya terbang dengan cepat, seolah menembus kehampaan. Dalam sekejap, dia membunuh 4 penguasa kaisar Dewa Fei Xingzong. Master Fei Xingzong terkejut dan dengan cepat menggunakan segala macam cara untuk melawan, tetapi semuanya sia-sia. Uff. Pedang Sui langsung menembus semua pertahanannya. Ada 3 lubang transparan di dada dan alisnya. Kaisar bintang terbang 4 tuan, langsung jatuh. Besar. Sekitar
orang-orang di pavilion Yunyu melihat bahwa Su Yi begitu kuat. Yang kuat di level yang sama membunuhnya secara langsung. Moralnya tiba-tiba terkejut. Dia berteriak dan membunuhnya dengan gila. Dia sangat senang melihat pemandangan ini. Kekuatan bertarung Su Yi sangat kuat. Seharusnya benar untuk mengatakan bahwa dia bisa bertarung lintas level. Saat ini, kinerja Lu Ming tidak mendesak dan lambat. Dia mengikuti pasukan ke depan, yang tidak brilian. Jenderal Hogo, aku akan membantumu. Su Yi penuh semangat dan bergegas menuju saudara Hao. Saat ini, Hao Ge sedang bertarung dengan Fei Xingzong, seorang jenderal di puncak 5 puncaknya. Prajurit ke prajurit, jenderal ke jenderal. Kekuatan kedua pria itu setara, dan pertempuran itu tidak dapat dipisahkan. Ketika dia melihat Su Yi membunuhnya, saudara Hao sangat gembira. Wah, wah. Su Yi menyekat 3 pedang perang dan pergi untuk membunuh Jenderal Fei Xingzong dengan ganas. Jenderal Fei Xingzong menggunakan pedang yang bersinar. Setelah minuman keras, dia pecah berturut-turut dan bertabrakan dengan 3 pedang ajaib Su Yi. Sial. Tabrakan sengit pecah, dan momentum meluap. Sosok Jenderal Fei Xingzong dan Su Yi semuanya mundur. Bagian yang sama. Sekitar, apakah itu pavilion bulan awan atau orang Fei Xingzong, terkejut. Shen Huangjing, setiap celah yang berat, betapa besar, sangat sulit untuk melewati level untuk bertarung. Su Yi, di sisi lain, mampu membuat seri dengan 100 jenderal pertempuran di atas 5 tingkat Kaisar Ilahi berdasarkan 4 tingkat Kaisar Ilahi. Kapan mereka melihat monster Tianjiao seperti itu? Satu persatu, mereka tercengang. Kakak laki-laki Hao pertama-tama bereaksi untuk datang, di dalam hati sangat gembira, mengong, terbunuh untuk menerbangkan bintang Song Jenderal. Sua. Sua. Su Yi juga bergerak, dan bergandengan tangan dengan saudara Hao. Jenderal Fei Xingzong yang membunuhnya tiba-tiba mundur. Dia hanya memiliki kekuatan untuk menangkis, tapi bukan kekuatan untuk melawan. Keberadaan Dewa Kaisar Wuhong lain dari Fei Xingzong terjerat oleh Shen Huang Wuhong di pavilion Yunyu, jadi dia tidak bisa lepas darinya. Tampaknya situasinya tidak baik untuk Fei Xingzong. Ledakan. Pada saat ini, di Fei Xingzong, seorang pria besar berbaju zirah tiba-tiba bernafas. Awalnya hanya ada Shen Huang quadruple, tapi tiba-tiba dipromosikan menjadi Shen Huang Wuhong. Dia memegang senjata panjang, seperti kilatan cahaya, menembus. Pertempuran dengannya adalah Cloud Moon Pavilion, Divine Emperor 4, tiba-tiba terkejut dan dengan cepat mengelak. Namun, ada perbedaan besar dalam Shen Huangjing, yaitu penindasan menyeluruh, tanpa ada bandingannya. Puff! Yunyuj, Kaisar Dewa, langsung dibunuh dengan satu tembakan. Kemudian pria itu berubah menjadi cahaya pelangi dan bergegas menuju Su Yi. Su Yi harus melepaskan Jenderal Fei Xingzong dan melawan pihak lain. Bagaimana bisa? Masih ada 5 dewa. Saudara Howe terkejut. Saat ini, Fei Xingzong dan Yunyuit semuanya dalam keadaan tertahan di berbagai medan perang. Sulit bagi kedua belah pihak untuk mengeluarkan para ahli. Bagaimana mungkin pihak lain tiba-tiba memiliki yang kuat dengan 5 tingkat Kaisar Ilahi? Apakah ada yang salah dengan medan perang? Mereka, tentu saja, datang dari negeri Feiyun. Mereka sedang menunggu untuk menggantung ikan besarmu. Jenderal Fei Xingzong mencibir. Ledakan. Pada saat ini, ada nafas yang kuat di Fei Xingzong. Tiba-tiba, ada semangat yang kuat di Fei Xingzong. Ternyata ada orang kuat di 5 aspek Kaisar, dan membunuh Su Yi. Ini sudah berakhir. Saat ini, pasukan Cloud Moon Pavilion, wajah pucat. Sisi lain di ketentaraan, sebenarnya menyembunyikan begitu banyak tuan. Lebih dari yang mereka duga, ada 2 lebih kuat 5. Kekuatan tempur semacam ini cukup untuk menumbangkan situasi perang. Apakah mereka akan dikalahkan? Mencari kematian. Saat ini, Su Yi minum dengan dingin, dan matanya menunjukkan warna dingin. Di saat yang sama, ada 2 tasbih hitam di tangannya. Di dalam kedua tasbih ini, ada sinar guntur yang terus-menerus bersinar. Aku tidak ingin menggunakannya. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Su Yi berbicara dengan acuh tak acuh dan kemudian membuang kedua manik-manik itu. Ledakan. 2 manik-manik terbuka, dari mana meledak kilat tak terbatas, tiba-tiba 2 dewa 4 tuan terendam. Di sekitar juga ada beberapa empu lainnya, terendam petir, bahkan teriakan pun tidak dikeluarkan, langsung menjadi abu. Saat kilat menghilang, kedua sosok itu tiba-tiba mundur, tubuh mereka hancur dan compang-camping, dan nafas mereka sangat tertekan. Itu adalah Kaisar Wuhong dari 2 sekte bintang terbang. Saat ini, mereka telah rusak parah dan nafas mereka sangat tertekan. Howe dan yang lainnya sangat gembira. Sebelumnya, Su Yi mengatakan bahwa dia memiliki senjata pembunuh, yang dapat merusak keberadaan 5 puncak Kaisar Dewa secara serius. Itu memang benar. 3972. Membunuh. Setelah membunuh 2 tuan dari sisi lain, 5 pedang berat Su Huangyi terbunuh. Membantu.
Dua Master Shen Huang Wuhong berteriak nyeri. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Su Yi mencibir. Nak, kamu ingin mati. Begitu suara Su Yi jatuh, raungan segera keluar dari Fei Xingzong. Kemudian, ada beberapa hembusan nafas yang mengerikan. Total 3 napas, sangat mengerikan, napas bersama, segera ada beberapa lampu, melintasi udara untuk membunuh Su Yi. Ini, Kaisar 6. Terkejut, Su Yi mengendalikan 3 pedang ajaib dan terbang keluar, bertabrakan dengan 3 cahaya ilahi. Ada 3 raungan sengit. Meskipun 3 cahaya ilahi diblokir, 3 pedang ajaib Su Yi juga dipukul redup dan terbang keluar. Aku tidak tahu kemana mereka pergi. Sua. Di Fei Xingzong, 3 sosok besar bergegas keluar dan diselimuti cahaya bintang. Shen Huang Liuzong. Saudara Hao meraung nyeri. Di kubu pihak lain, tidak hanya keberadaan Shen Huang Wuhong, tapi juga 3 orang kuat yang tersembunyi di kegelapan. Ini sudah berakhir. Saat ini, mereka hanya bisa menaruh harapan pada Su Yi, berharap Su Yi bisa menciptakan keajaiban dan menyelamatkan perang. Jika tidak, hari ini, mereka akan berada dalam bahaya dari begitu banyak pasukan di pavilion Yunyu. Melihat 3 pria kuat dari Shen Huang dan Liu Chong bergegas ke arahnya, wajah Su Yi juga sangat jelek. Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan 5 manik-manik hitam dari cincin penyimpanan. Dia hanya memiliki 7 manik buntur Taiji secara total. Dia menggunakan 2 dari mereka sebelumnya, hanya menyisakan 5. Dia mengeluarkan semua 5 manik buntur Taiji yang tersisa, berharap untuk secara serius menghancurkan keberadaan Kaisar ke-6 Fei Xingzong. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan ke-5 butir buntur Taiji keluar. 5 raungan berturut-turut dan 5 manik buntur Taiji meledak, menyelimuti 3 dewa, 6 berat, dan ratusan orang Fei Xingzong. Termasuk 2 Kaisar Wuhong yang hancur. Petir tak terbatas terisi, mereka yang diselimuti Sekte Bintang Terbang langsung menjadi abu. Namun, ada 3 sosok di luar jangkauan petir itu. Ini adalah keberadaan dari 3 Shen Huang Liu Chong. Cahaya di tubuh ketiga orang itu jauh lebih redup, dan ada beberapa tempat di tubuh mereka yang jelas-jelas terluka oleh manik-manik buntur Taiji. Namun, cederanya tidak serius. Taiji Leizu, yang dapat melukai serius Shen Huang Wuzong, bukanlah yang kuat dari Shen Huang Xixong. Namun, selain yang kuat dari Kaisar 6 yang selamat, mereka yang diselimuti guntur, termasuk keberadaan 2 Shen Huang Wuhong, meninggal dunia. Hal ini membuat 3 Shen Huang 6 Heavy Master marah. Bunuh anak itu. Bocah itu, kamu harus mati. Membunuh. Keberadaan 3 Shen Huang Liu Chong sangat marah dan membunuh Su Yi satu demi satu. Wajah Su Yi berubah dengan liar, menunjukkan warna ketakutan. Dia berbalik dan lari. Kekuatannya memang bisa bersaing dengan para Master Shen Huang Wuhong, namun saat bertemu dengan Shen Huang Xixong, dia pasti akan mati, bahkan terbunuh dalam hitungan detik, belum lagi 3 Shen Huang Xixong. Dia merentangkan sepasang sayap di belakang punggungnya, mengepak dengan liar, dan lari. Namun, kecepatannya masih belum secepat salah satu dari 6 senjata berat Shen Huang, yang perlahan-lahan menyempit. Blokir, aku perintahkan kamu, hentikan mereka untukku. Su Yi bergegas ke pasukan pavilion Yunyu dan berteriak pada orang-orang di pavilion Yunyu. Namun, orang-orang pavilion Cloud Moon, di mana berani memblokir keberadaan Dewa Kaisar ke-6, itu bukan untuk mencari kematian. Oleh karena itu, orang-orang pavilion Cloud Moon harus menghindari kedua sisi. Brengsek. Su Yi sangat marah. Tangannya berubah menjadi 2 cakar elang. Ketika dia menangkap beberapa orang di pavilion bulan awan, dia segera melemparkan mereka ke keberadaan 3 Kaisar Fei Xingzong. Tujuannya adalah untuk menunda waktu pihak lain dan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Mereka yang terlempar keluar dari pavilion bulan awan, mengeluarkan teriakan panik, dan kemudian dihancurkan berkeping-keping oleh 3 orang kuat. Tangan gila Su Yi terus-menerus melemparkan pavilion awan bulan ke 3 penguasa Fei Xingzong. Dalam sekejap, dia mengusir ratusan orang dan semuanya mati di tangan 3 penguasa Fei Xingzong. Bagaimana itu bisa terjadi? Saudara Howe dan yang lainnya terlihat jelek. Perasaan baik yang diciptakan oleh Su Yi sebelumnya telah menghilang. Untuk bertahan hidup, ia bahkan mengorbankan rekan satu timnya. Perilaku seperti itu benar-benar tercela. Saat ini, mereka hanya memiliki kesan buruk pada Su Yi, dan tidak lagi memiliki kesan yang baik. Di mana Su Yi lewat, tidak ada orang dari pavilion Yunyu yang lolos. Tentu saja ada orang lain yang tidak lolos, yaitu Lu Ming. Lu Ming telah mengikuti tentara, berjuang maju, dan tidak ada penampilan yang sangat cemerlang. Dia bukan orang yang menyukai penampilan. Karena Su Yi menyukai pertunjukan, biarkan dia tampil. Pada saat ini, Su Yi bergegas ke Lu Ming, matanya memancarkan warna ganas, dan dia meraung, "Nak, pergi dan blokir mereka. Bahkan jika kamu mati, kamu harus memblokirnya untukku." Pada saat yang sama, cakarnya yang tajam telah mencengkeram bahu Lu Ming dan mengayunkannya ke belakang, mencoba melempar Lu Ming ke 3 penguasa Fei Xingzong.
Tetapi tetap saja, Sui merasa bahwa dia telah menggenggam sebuah planet dan tidak dapat menggoyahkannya sama sekali. Sebaliknya, dia hampir mematahkan lengannya karena terlalu banyak tenaga. Pergi dari sini, nak. Sui meraung lagi dan mencoba mengusir Luming, tetapi dia tidak bergerak. Sui tertegun dan menatap Luming dengan aneh. Luming menatapnya dengan dingin. Jika kamu tidak datang untuk menggangguku, aku tidak ingin mengusirmu, tetapi kamu hanya ingin menyinggung perasaanku. Hanya itu yang harus kamu lakukan. Luming membuka mulutnya dengan dingin. Kemudian dia mengulurkan tangannya dan menekan wajah Sui. Telapak tangannya tiba-tiba bergetar. Tubuh Sui terbang mundur dan terbang ke tiga sosok Fei Xingzong yang kuat. Ah! Sui berteriak ngeri, mencoba menstabilkan sosoknya. Namun, ia menemukan bahwa bentuk tubuhnya tidak stabil sama sekali. Kekuatan ledakan Luming terlalu kuat. Bagaimana kekuatan yang begitu kuat bisa pecah? Membunuh. Saat ini, keberadaan tiga dewa dan kaisar sekte bintang terbang telah terbunuh. Tiga serangan jatuh pada Sui. Sui mengirimkan teriakan yang tidak rela dan melengking, dan dia dipukuli oleh tiga serangan, dan tubuh serta jiwanya dihancurkan. Bocah ini agak aneh. Bunuh dia dulu. Setelah membunuh Sui, Fei Xingzong, seorang pria hebat dengan 6 tingkat kaisar dewa, mengawasi Luming dan berjalan di bawah cahaya bintang. Dalam sekejap, dia membunuh Luming di depannya. Tinju penuh ledakan cahaya bintang di Luming. Ledakan. Luming juga sangat langsung, pukulan yang sama, ke tinju lawan. Dia baru saja menembus alam dewa dan sedang mencoba menguji kekuatan bertarungnya. Raungan gemuruh menyapu segala arah, dan kemudian, bintang-bintang pecah, dan sosok mundur dengan keras. Dia adalah master dari Shen Huang Liu Chong dari Fei Xingzong. Tinjunya berlumuran darah, dan kerangkanya retak oleh tinju Luming. 3973. Ke segala arah, mereka yang melihat pemandangan ini tercengang. Terutama orang-orang dari pavilion Yunyu, seperti Hao Ge dan lainnya. Bagaimana ini? Ini, mungkin. Saudara Hao dan yang lainnya menatapnya. Luming, hanya satu Shen Huang yang berat, sebenarnya adalah seorang petinju kembali yang merupakan master berat 6 Shen Huang, tetapi juga terluka. Apakah mereka berhalusinasi? Atau bermimpi? Pada saat yang sama, tiga dewa Fei Xingzong juga sangat terkejut, dan hati mereka kacau balau. Mereka belum pernah mendengar tentang 6 luka kaisar yang disebabkan oleh tinju. Bocah ini aneh. Ayo bergandengan tangan dan bunuh dia. Kaisar yang terluka itu beratnya 6, matanya sangat bermartabat, dan tubuhnya ditutupi dengan cahaya ilahi lagi. Membunuh. 2 Shen Huang Liu Chong lainnya juga banyak minum. Ketiga tuan itu bersatu dan membunuh Luming. Ayo. Mata Luming cerah, dan matanya penuh kegembiraan. Begitu dia melangkah, dia seperti gunung dan bergegas satu sama lain. Dia juga mengerahkan seluruh kekuatannya, dan formula perang memicu kekuatan bertarung 6 kali lipat. Dengan kultivasi berkelanjutan Luming, tingkat keberhasilan 6 kali kekuatan tempur yang dipicu oleh formula karakter perang juga semakin tinggi. Sekarang, tingkat keberhasilan 6 kali kekuatan tempur yang dipicu oleh Luming sudah dalam 1/10. Ledakan. Keempat master bertabrakan satu sama lain dalam sekejap. Pada saat tabrakan, mereka menembak dengan cepat dan melawan lusinan gerakan dalam sekejap. Momentum sengit menyapu segala arah, dan tidak ada yang bisa berdiri di daerah ini. Bahkan jika 5 orang kuat kaisar mendekat, mereka akan digantung dalam sekejap. Ke segala arah, semua orang bingung. Secara khusus, Hao Ge dan yang lainnya, mulut yang terbuka tidak dapat ditutup. Luming, Shen Huang Yizong, bisa melawan 3 Shen Huang 6 master sekaligus. Ini adalah rentang penuh dari 5 level. Ini adalah 5 tingkat Shen Huang Jing. Sebelumnya, Sui melewati 1 level, mereka semua kagum. Tapi sekarang, ada 5 level, dan semuanya bingung. Nyatanya, ini adalah monster asli Tianjiao. Ini adalah ide dari semua orang Cloud Moon Pavilion saat ini. Seperti yang mereka semua tahu, mereka telah kehilangan mata mereka sebelumnya, dan mata anjing itu memandang rendah orang lain. Aku pikir Sui adalah raja dan Luming adalah perunggu. Fakta membuktikan bahwa Luming adalah raja, sedangkan Sui adalah perunggu. Dalam sekejap mata, ada lebih dari 10 gerakan. Tubuh 3 Shen Huang 6 Master Fei Xingzong yang berat tiba-tiba mundur, wajah mereka sangat jelek, dan sudut mulut mereka meluap dengan darah. Dengan upaya bersama dari 3 orang, Luming bukanlah lawan, dan jatuh melawan arah angin. Kejutan dari mereka bertiga tak terlukiskan. Itukah yang aku perjuangkan sekarang? Luming bergumam, sangat puas dengan kekuatan tempur saat ini. Sekarang dia tidak membutuhkan pembunuh besar lainnya. Dia bisa membunuh keberadaan Shen Huang Liu Chong dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, dia sangat mengerikan sekarang. Itu dapat membunuh musuh di 5 level. Yin Jiuling, kandidat dari daftar Tianjiao alam semesta, dapat melintasi 4 tingkat perang.
Luming jauh lebih kuat dari Yin Jiuling, yang merupakan teror tabu. Alam semesta yang luas, Tianjiao yang tak terhitung jumlahnya, ini adalah puncaknya. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Luming bergumam, dan tubuhnya meledak. Pada saat yang sama, 4 manik-manik batu terbang keluar dari pergelangan tangannya. Ini adalah manik gravitasi. Di tingkat kuasa imperial, Luming hanya bisa mengendalikan 3 manik gravitasi. Setelah menembus alam Shen Huang, Luming mampu mengendalikan 4 manik gravitasi. Gravitasi 4 manik-manik gravitasi 10 kali lebih kuat dari 3. Bersenandung. Gravitasi teror menyelimuti 3 dewa Fei Xingzong. 3 dewa Fei Xingzong dan 6 tingkat keberadaan, wajahnya berubah dengan liar, dan dia merasa tertindas oleh banyak gunung. Tidak, ayo pergi. Kembali. Fei Xingzong, 3 Master Shen Huang Liu Chong, mundur tanpa ragu-ragu. Mereka tahu betul bahwa ketika Luming tidak menggunakan harta seperti itu, mereka bukan lagi saingan. Sekarang Luming telah mengeluarkan harta yang dapat meledakkan gravitasi yang mengerikan ini, mereka jelas bukan saingan. Mereka pasti jalan buntu. Namun, mereka diselimuti oleh gravitasi manik gravitasi, dan kecepatannya lambat untuk waktu yang tidak diketahui. Luming mengejar salah satu dari mereka dengan kilasan bentuk tubuh. Dia menyerang dengan keras dan pergi ke arah pria itu. Di bawah naungan gravitasi, 2 Master Shen Huang 6 lainnya, bahkan jika mereka ingin menyelamatkan, sudah terlambat. Ah! Teriakan, 6 Tuan Berat Kaisar Dewa, oleh Luming menghancurkan separuh tubuhnya, dia meledak gila, ingin melarikan diri, tetapi tidak berguna. Ledakan. Momentum sengit dan destruktif menyapu, dan Tuan Shen Huang berteriak 6 kali, tubuhnya terbelah, dan dia benar-benar dibunuh oleh Luming. Setelah membunuh orang ini, Luming membunuh orang lain. Dengan bantuan 4 manik gravitasi, Luming memiliki keunggulan absolut. 2 Master Shen Huang Liu Zong lainnya, meskipun mereka mencoba yang terbaik, tetap tidak berguna. Satu persatu, mereka dibunuh oleh Luming. Melarikan diri. Setelah 3 penguasa Shen Huang Liu Chong terbunuh, pasukan Yunyuj hancur total. Mereka dikalahkan seperti gunung dan lari kembali. Membunuh. Hancurkan Fei Xingzong. Hao Ge dan yang lainnya akhirnya terbangun seperti mimpi, meraung dan memimpin pasukan untuk mengejar dan membunuh. Luming melangkah keluar, beberapa kilatan, ke dalam pasukan Fei Xingzong. Setiap kali, ada keberadaan rangkap 3 Shen Huang terbunuh. Gerakan Luming semuanya di atas 3 tingkat kaisar, dan yang di bawah 3 tingkat kaisar terlalu malas untuk melakukannya. Ini cukup untuk membalikkan keadaan. Lebih dari 3 Shen Huang dibunuh oleh Luming. Tentara Fei Xingzong tidak mampu melawan tentara Yunyuj. Mereka dikejar dan dibunuh terus-menerus. Aku tidak tahu berapa banyak korban yang ditimbulkan di sepanjang jalan. Setelah beberapa jam mengejar dan membunuh, pasukan Fei Xingzong hampir dibantai, dan beberapa melarikan diri. Seluruh bintang pundong dikendalikan oleh Paviliun Bulan Awan, dan lubang cacing juga ditempati oleh Paviliun Bulan Awan. Ini adalah kemenangan besar. Di barak, Hao Ge dan perwira militer senior lainnya bersikap hormat di depan Luming, dan kepala mereka harus diturunkan ke bagian bawah perut mereka. Tuan Muyun benar-benar pria yang luar biasa, dan dia memiliki sikap seorang raja legendaris. Ini benar-benar membuka mata hari ini. Jika bukan karena mata hijauku, aku tidak percaya akan ada pahlawan luar biasa seperti Muyun di dunia. Ini, aku ingin bersulang untuk Tuan Muyun. Hao Ge dan yang lainnya menyanjung Luming sebanyak yang mereka bisa. Menurut mereka, sudah pasti Luming, monster yang luar biasa, akan bergabung dengan Istana Surgawi. Bahkan di masa depan, ia akan mampu menjadi sosok tingkat tinggi dan menjadi penguasa. Secara alami, mereka harus menyanjung. Terima kasih kembali. Wajah Luming selalu tenang. Dia mengangkat gelasnya dan menjawab dengan lemah. Setelah 3 putaran minum, Luming mengucapkan selamat tinggal. Hadirin sekalian, misi Kundongsing telah selesai. Sekarang aku ingin kembali ke markas Yunyuj dan menunggu perang besar berikutnya. Dengan itu, Luming bangkit dan pergi. Setelah beberapa waktu, Luming kembali ke markas Cloud Moon Pavilion. 3974. Kembali ke markas Yunyuj, Luming menemukan bahwa semua orang yang ikut serta dalam penilaian telah kembali. Semua menyelesaikan tugas, siap untuk pergi ke benua Feiyun, dan Fei Xingzong melancarkan pertempuran yang menentukan. Namun, jumlah orangnya lebih sedikit. Sebanyak 12 dari mereka telah datang. Sekarang, dengan Luming, hanya tersisa 8. Ketika orang lain melihat Luming kembali sendirian, mereka semua terlihat aneh. Jelas, mereka semua terkejut. Sui, yang memiliki kultivasi yang lebih kuat, belum kembali. Sebaliknya, Luming, yang hanya salah satu dewa, telah kembali. Tetapi mereka tidak bertanya, dan mereka tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Kepala Kabinet Yunyu memutuskan untuk pergi ke benua Feiyun 3 hari kemudian untuk bertarung dengan Fei Xingzong dan menghancurkan Fei Xingzong dalam satu gerakan.
Cahaya bulan seperti air, dan bintang-bintang bertitik. Ini larut malam. Di dalam ruangan, Luming, yang sedang berlatih, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya bersinar terang. Aku melihat di kamarnya, ada gumpalan darah merembes melalui celah-celah di dinding sekitar sudut. Sepertinya itu masih hidup, dan bergegas menuju Luming. Tidak bisakah ada yang membantunya pada akhirnya? Luming berbisik. Dia sudah lama tahu bahwa ke-12 dari mereka akan saling membunuh. 12 orang, hanya 2 orang dengan kredit tertinggi yang bisa lulus ujian. Bagaimana memastikan bahwa kredit mereka adalah yang tertinggi? Tentu saja semua orang lain mati, itu adalah cara yang paling aman. Oleh karena itu, tadinya ada 12 orang, tapi sekarang tersisa 8 orang. Tapi itu jelas tidak cukup. Masih terlalu banyak orang. Beberapa orang akan bertarung melawan Luming. Wah. Tiba-tiba, darah, menjadi panah berdarah, menuju Luming ditembakkan. Bersenandung. Luming mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan meledak seperti gelombang air. Semua panah berdarah ini runtuh. Dengan sekilas bentuk tubuh, Luming sudah muncul di luar ruangan. Di luar kamar, ada halaman. Saat ini, seorang pemuda berambut merah sedang berdiri di halaman. Sue Chuan. Saluran dingin Luming. Pria ini, dari ras besar alam semesta, sub darah. Dikatakan bahwa ada hubungan yang kuat antara klan darah dan sub golongan darah. Dikatakan bahwa golongan darah terdiri dari golongan darah yang tidak murni. Namun, konon dia pernah bertarung dengan sengit melawan keberadaan Shen Huang Liu Chong dan selamat. Dikatakan bahwa dia hampir bisa melewati 2 tingkat perang. Di Shen Huang Jing, itu bisa menjangkau 2 tingkat. Bahkan jika ditempatkan dalam kebanggaan tak terbatas dari seluruh alam semesta, itu dianggap sebagai iblis teratas. Aku tidak menyangka kamu bisa mengambil langkahku tanpa mati. Sepertinya aku meremehkanmu. Sue Chuan mencibir, wajahnya sangat suram. Kamu tidak tahu, Dong Xing. Lu Mingdao. Bagaimana dengan Kun Dong Xing? Sue Chuan sedikit terkejut. Lu Ming mengerti bahwa, apa yang terjadi di Bintang Kundong, saudara Hao pasti akan melaporkannya kepada pemimpin Cloud Moon Pavilion, tetapi tidak perlu memberitahu Lu Ming tentang mereka. Oleh karena itu, pemuji lain tidak mengetahui kekuatan besar Lu Ming di Bintang Kundong. Bukan apa-apa, aku hanya ingin tahu. Aku hanyalah salah satu prestasi kaisar. Aku seharusnya tidak menjadi ancaman bagimu. Mengapa kamu yang pertama membunuhku? Tanya Lu Ming. Sepintas lalu, tidak mungkin menyelesaikan penilaian dengan pencapaian Lu Ming. Namun, 8 orang yang tersisa, Sue Chuan adalah yang pertama membunuhnya, yang membuatnya merasa aneh. Ngomong-ngomong, jika kamu akan mati, aku akan membiarkanmu mati untuk mengerti. Pertama, secara naluriah aku merasa bahwa darahmu sangat enak untuk diminum. Meminum darahmu dapat meningkatkan keterampilanku. Kedua, selama orang yang hidup adalah faktor yang tidak pasti, aku akan melenyapkannya satu persatu. Kamu yang pertama. Blood Chuan menyeringai, ekspresinya agak ganas. Keberuntunganmu benar-benar buruk, kamu harus memilih milik orang lain, agar kamu bisa hidup lama. Lu Ming menggelengkan kepalanya seolah menghela nafas. Konyol, jangan bicara omong kosong, mati untukku. Sue Chuan minum dengan dingin. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya darah, dan kemudian berubah menjadi cahaya pedang berdarah, dan dia memotong ke arah Lu Ming. Lu Ming melambaikan tangannya dan 4 manik-manik gravitasi terbang keluar. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain. Dia langsung menggunakan manik-manik gravitasi. Kekuatan 4 manik-manik gravitasi benar-benar menutupi halaman. Gravitasi yang kuat menekan Sue Chuan. Tubuh Sue Chuan terkejut, dan cahaya darah di tubuhnya hampir runtuh. Sua. Lu Ming membantu, memicu 5 kali kekuatan tempur dari formula kata pertempuran, dan mengoperasikan keterampilan angin roh yang hebat dan keterampilan fragmentasi besar. Tangannya seperti pisau, dan dia memotongnya. Uff. Darah memercik kemana-mana, dan tubuh Sue Chuan terkoyak. Mereka yang telah mati tidak bisa mati lagi. Satu gerakan, hanya satu gerakan, Sue Chuan dibunuh oleh Lu Ming. Kekuatan tempur Sue Chuan setara dengan 6 Shen Huang. Setelah Lu Ming menggunakan manik gravitasi, dia lengah dan dibunuh oleh Lu Ming. Begitu telapak tangan meraih, cincin penyimpanan Sue Chuan terbang keluar dan diambil oleh Lu Ming. Kemudian api mengembun dan membakar tubuh Sue Chuan menjadi abu. Haha, apakah kalian semua menonton dan berpura-pura bodoh? Lu Ming melihat sekeliling dengan senyum tipis. Orang lain yang ikut serta dalam penilaian tinggal di dekatnya. Lu Ming tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Orang-orang ini tidak mengetahuinya. Namun, orang-orang ini tidak bergerak sama sekali. Mereka jelas memiliki ide untuk duduk di gunung untuk menyaksikan pertarungan harimau dan meraup keuntungan dari memancing. Bagaimanapun, apakah Lu Ming meninggal atau Sue Chuan meninggal, itu baik untuk mereka. Hanya saja orang-orang ini sedikit kaget saat ini. Sue Chuan terbunuh. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan Muyun begitu mengerikan.
Dengan bantuan kekuatan harta karun, dia membunuh Sui Chuan, yang sekuat ke-6 kaisar. Meskipun dia mengandalkan kekuatan harta karun, itu sangat menakutkan. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Sepertinya semua orang meremehkannya. Dengan kekuatanku, bagaimana aku bisa memenangkan dua besar? Pikiran muncul di hati orang-orang ini. Beberapa tampak muram, beberapa menggelengkan kepala dan mendesah, sementara yang lain menunjukkan niat membunuh mereka. Lu Ming mencibir, jika orang-orang ini tidak mengganggunya, mereka akan baik-baik saja. Jika mereka datang untuk memprovokasi dia, mereka akan menemukan kematian mereka sendiri. Sekejap, Lu Ming kembali ke kamar, lalu mengeluarkan trik sulap berlatih. Sekarang dia berlatih seni rahasia biasa dengan kecepatan yang sangat cepat. Selama periode waktu yang singkat, dia dapat berhasil memahami keterampilan rahasia umum, mengubahnya menjadi rune rahasia, dan mengintegrasikannya ke dalam sel. Berbagai seni sihir, ke dalam rune rahasia, ke dalam sel Lu Ming, kontrol seni rahasia Lu Ming juga secara bertahap lebih. Malam itu, tenang. Keesokan harinya, hari masih sangat tenang, sampai malam berikutnya, Lu Ming merasa ada seseorang di halaman di luar pintunya. Siapa? Lu Ming membuka mulutnya dengan dingin, dan seberkas cahaya dingin melintas di matanya. Kakak Muyun, ini aku, Ning Yue Seng. Sebuah suara yang jelas terdengar. Itu dia. Hati Lu Ming tergerak. Ning Yue Seng adalah iblis teratas dari klan Cahaya Bulan. 3975. Klan Cahaya Bulan menempati urutan ke-24 dalam daftar Wanzu Hong Huang, yang bisa dikatakan sebagai klan kelas atas. Saat ini, kekuatannya lebih kuat dari para elf. Orang-orang dari klan Cahaya Bulan dikenal sebagai inkarnasi dari Cahaya Bulan, dan Ning Yue Seng adalah iblis teratas dari klan Cahaya Bulan. Kultivasi 5 kali lipat dari Kaisar Tuhan dapat melintasi 2 level untuk bertarung dan bahkan mengalahkan lawan. Di antara mereka, salah satu yang paling tangguh adalah salah satu dari 12. Yang lainnya adalah lelaki tua dengan 7 tingkat. Setidaknya, secara sepintas, mereka berdualah yang paling mungkin. Tentu saja, di benak banyak orang, kandidat yang akhirnya menyelesaikan penilaian harus menambahkan Muyun. Pikiranku bergerak, semburan udara keluar, pintu terbuka secara otomatis. Seorang pemuda berbaju putih berdiri di luar pintu. Kau datang untuk membunuhku juga. Lu Ming berkata dengan dingin. Kakakmu, aku di sini untuk berbicara tentang kerja sama denganmu. Bulan lahir. Kerja sama. Mata Lu Ming berkilat. Ya, bolehkah aku masuk? Bulan yang cerah tersenyum, anggun dan tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Tentu saja. Lu Ming Dao. Dia adalah pria pemberani dan tak kenal takut. Jika dia ingin mati, dia tidak keberatan mengirimnya ke jalan. Kekuatan lawan sangat kuat. Dia bisa melawan dan bahkan mengalahkan Shen Huang Qizong. Lu Ming bukanlah lawannya karena kekuatan bertarungnya sendiri. Namun, Lu Ming mengendalikan beberapa pembunuh besar di tangannya. Bakat Ning Yue Seng seharusnya tidak bisa mengendalikan pembunuh besar itu. Ning Yue Seng masuk ke ruangan dan pintu menutup secara otomatis. Kerjasama seperti apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya Lu Ming. Kali ini, kita ada 12. Tidak, sekarang harus 7. Dari 7, hanya 2 yang bisa menyelesaikan penilaian. Satu adalah Fuzun, yang lain adalah aku, dan yang lainnya adalah saudaramu. Selama satu dari kita bertiga jatuh, 2 yang tersisa hampir dapat mengunci kuota untuk lulus penilaian. Bulan lahir. Apakah kamu ingin bekerja denganku untuk menyelesaikan Fuzun? Lu Ming Dao. Fuzun adalah lelaki tua dengan 7 tingkat dewa. Sederhana dan bagus untuk berurusan dengan orang pintar. Fuzun, berapapun usianya, memiliki kekuatan bertarung yang kuat. Kaisar biasa 7 kali. Dia jelas bukan lawannya. Aku tidak yakin tentang dia. Jika kamu menambahkan saudaramu, aku akan memastikannya. Bulan lahir. Untuk kekuatan Fuzun, Lu Ming tidak terkejut. Mereka yang bisa mengikuti penilaian prajurit surga umumnya adalah mereka yang memiliki kekuatan yang kuat. Bahkan jika mereka tidak dapat melewati level untuk bertarung, mereka adalah yang terbaik di level yang sama, tanpa memandang usia mereka. Terkadang, kita tidak bisa meremehkan yang lebih tua. Meski sudah tua dan memiliki potensi terbatas, kekuatan tempur mereka sulit dikatakan. Beberapa orang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memahami faktor daya asli dan faktor daya asli. Mungkin faktor kekuatan asli telah dibangkitkan berkali-kali, dan belenggu dari seni rahasia asli juga telah memotong banyak akarnya. Ini menunjukkan bahwa semakin sering faktor kekuatan ilahi yang asli terbangun, semakin mudah untuk menembus kultivasi, tetapi itu tidak mutlak. Beberapa orang membangkitkan kekuatan ilahi asli mereka berkali-kali, tetapi kultivasi mereka tidak dapat menembus, yang hanya dapat membuat Zhou Yuan meninggal dan menjadi lelaki tua berambut abu-abu. Kekuatan bertarung orang-orang seperti itu seringkali mengerikan. Meski daya juang Tian Jiao muda kuat, daya juang beberapa warga senior tidak bisa diremehkan. Di mana kamu ingin melakukannya? Di sini tidak terlihat bagus. Lu Ming Dao.
Tentu saja, aku tidak akan sebodoh Sue Chuan itu. Dalam 2 hari, aku akan pergi ke benua Feiyun dan melakukan pertempuran yang menentukan dengan Fei Xingzong. Pada saat itu, di medan perang, kita akan memiliki banyak kesempatan untuk melakukannya, dan tidak ada yang akan meragukan bahwa kami berhasil. Bulan lahir. Yah, aku berjanji padamu. Lu Ming mengangguk sambil tersenyum. Haha, senang. Kali ini, kedua tempat itu ada di dalam tas kakakmu dan aku. Ning Yue berkata sambil tersenyum bahwa dia meninggalkan informasi kontak dengan Lu Ming, dan kemudian dia pergi. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Nak, apakah kamu benar-benar percaya padanya? Mungkin dia akan beralih ke Fuzun untuk berurusan denganmu lagi. Bond Demon mengingatkan. Aku hanya berjanji untuk berurusan dengannya. Lu Ming tersenyum. Anak laki-laki, aku tahu, licik. Iblis tulang tertawa. Bond Demon menebak dengan baik, Ning Yue Seng diam-diam kembali ke kamarnya, tetapi segera setelah itu, dia muncul dengan tenang di ruangan lain. Kamar ini adalah kamar Fuzun. Kerjasama seperti apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Fuzun sedang melihat bulan yang cerah. Di matanya yang keruh, ada cahaya yang berdebar-debar. Kamu seharusnya melihat adegan pembunuhan Sue Chuan sebelum Muyun. Bulan lahir. Ya, Muyun itu benar-benar mengerikan. Kaisar memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa. Dia bisa disebut sebagai pahlawan dunia. Fu Zundao. Mata Ming Yue Seng memancarkan kecemburuan yang kental, tetapi menghilang. Memang, Muyun memang pahlawan legendaris. Aku jauh lebih rendah darinya. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk bergandengan tangan denganku untuk menghancurkan pahlawan seperti itu. Bulan dingin. Bergandengan tangan denganmu untuk menghancurkan Muyun. Mata Fuzun berkilat. Ya, di antara orang-orang yang tersisa, hanya aku, kamu dan Muyun yang bisa menyelesaikan penilaian pada akhirnya. Selama kita membunuhnya bersama, 2 tugas penilaian akan ada di saku kita. Selain itu, jika kamu ingin membunuh seorang pahlawan, kamu harus memiliki petualangan yang hebat. Jika kamu membunuhnya dan mendapatkan hartanya, kamu mungkin bisa menembus pencapaianmu. Bulan lahir. Akhirnya, biarkan mata Fuzun memancarkan kemuliaan yang cerah dan serakah. Itu bisa membuatnya menembus kultivasi, yang lebih menarik dari apapun. Dia telah lama terperangkap di Shen Huang Qihong. Dia telah menghabiskan semua jenis metode dan tidak dapat menembus Shen Huang 8 kali lipat, yang membuatnya putus asa. Alasan mengapa dia ingin bergabung dengan Tiangong dan menjadi prajurit surga adalah untuk menemukan cara untuk menerobos. Selama kamu membunuh Lu Ming dan mendapatkan kesempatan pada Lu Ming, kamu mungkin bisa membuatnya menerobos. Dia sangat tersentuh. Godaan ini, dia tidak bisa menolak. Yah, mari kita bergandengan tangan, tapi kita harus merencanakan kapan memulainya. Fu Zundao. Ketika datang ke tanah Feiyun, ada banyak kesempatan untuk melakukannya di medan perang. Bulan lahir. Bagus. Fu Zun mengangguk dan mencapai kesepakatan dengan Ming Yue Seng. 3 hari berlalu dalam sekejap. 3 hari kemudian, Lu Ming dan yang lainnya mengikuti Master Cloud Moon Pavilion dan yang lainnya ke benua Feiyun. Tanah Feiyun adalah tanah yang melayang di udara. Itu sangat besar dan penuh udara. Itu adalah tanah suci terbaik untuk grup bintang Feiyun. Di masa lalu, mereka semua berada di bawah kendali Fei Xingzong dan Pavilion Yunyu, dan pusat perang juga terjadi di sini. Di benua Feiyun, 2 kekuatan berkumpul paling kuat. Terima kasih sudah subscribe Penatua.